Bab 1111. Menempa besi membutuhkan tubuh yang keras. Anda benar-benar berbagi intel. Ekspresi Li Zhen sangat menarik, dia bahkan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Berita ini mungkin mengejutkannya seperti letusan gunung berapi. Orang Huaxian benar-benar mengendalikan saham intel. Dilihat dari sudut manapun, hal itu tampak mustahil. Kau tidak percaya padaku? Lin Yi terkekeh. Awalnya, Mei Guo juga tidak percaya, tapi mereka tidak punya pilihan. Saya memang punya saham Intel. Kali ini, Li Zhen mengerti apa yang sedang terjadi. Intel adalah pabrik kelas dunia. Pentingnya bagi dunia sudah jelas, apalagi bagi Mei Guo. Sekarang perusahaan berada di tangan Lin Yi, Mei Guo tidak akan berani melakukan apapun padanya demi keuntungan mereka sendiri. Wajah Li Zhen pucat pasi. Dia sudah membuat rencana yang begitu sempurna, tapi akhirnya, dia malah kalah di sini. Dia tidak menganggap pihaknya terlalu lemah, tetapi Lin Yi terlalu aneh. Dia adalah lubang hitam yang benar-benar tak berdasar. Katakan padaku, langsung saja ke intinya hari ini. Kau tahu aku orang seperti apa? Aku sudah menggali kuburan orang mati, mengetuk pintu janda, memukuli orang cacat, dan memarahi orang bisu tuli. Kalau aku cuma main-main, kau jelas bukan tandinganku. Jadi, jangan berjuang, jangan berfantasi, dan hadapi kenyataan. Celepuk. Tubuh Li Zhen lemas dan dia terjatuh ke tanah. Masalah ini diatur oleh Han Jin dan Zhao Guoping. Mereka ingin membalas dendam padamu. Tidak mungkin hanya mereka berdua, Lin Yi menopang kepalanya dengan satu tangan. Status mereka saat ini bahkan lebih rendah daripada keluarga Liang. Sekalipun diberi 100 nyali, mereka tak akan berani melakukan ini. Aku ingin tahu siapa dalang sebenarnya. Itu adalah keluarga nomor 1 di Yanjing, keluarga Wang. Keluarga Wang. Lin Yi menarik napas dalam-dalam. Jika keluarga Wang terlibat dalam hal ini, maka semuanya mudah dipahami. Sebagai keluarga nomor 1 di Yanjing, kemampuan dan metode mereka tak tertandingi. Wajar saja mereka bisa menemukan begitu banyak informasi pribadi tentangnya. Aku sudah menceritakan semua yang kutahu. Kuharap kau bisa melepaskanku, kata Li Zhen lemah. Aku tidak tertarik padamu, tapi menurutmu apakah ketiga keluarga lainnya akan membiarkanmu pergi? Li Zhen tidak mengatakan apa-apa, wajahnya pucat. Dia lebih tahu daripada Lin Yi apa konsekuensinya. Tunggu di sini sebentar. Nanti ada yang datang dan membawamu pergi. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu. Li Zhen tidak berkata apa-apa. Pikirannya kosong, dan pikirannya tidak lagi tertuju pada Lin Yi. Sekitar setengah jam kemudian, orang-orang dari kedutaan datang dan membawa Li Zhen pergi. Pada saat yang sama, Sun Fengchen juga ada di dalam mobil. Keduanya saling berpandangan cukup lama, lalu diam-diam mengalihkan pandangan. Pada saat ini, mereka sepenuhnya memahami bahwa nasib mereka dapat diputuskan dengan satu pikiran. Namun, yang paling menakutkan adalah mereka bertemu dengan seseorang yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Presiden Lin, bagaimana situasinya? Seharusnya Anda menyelidiki semuanya dengan jelas, kan? Tanya Wang Hanshan. Semuanya baik-baik saja. Aku akan kembali sekarang untuk mengurus semuanya. Kami masih ada urusan, jadi kami tidak akan ikut denganmu. Aku akan meneleponmu setelah kita kembali ke Yanjing. Ayo kita keluar untuk minum. Nanti kalau sudah waktunya, aku akan beli beberapa botol anggur yang enak. Kita bisa minum-minum bersama. Itu kesepakatan. Setelah mengobrol dengan Wang Hanshan dan Zhao Xia sebentar, Lin Yi membawa anak buahnya ke pesawat dan memulai perjalanan kembali ke Yanjing. Setelah lebih dari 10 jam terbang, pesawat mendarat di Yanjing pukul 6 pagi. Shen Sui bukan satu-satunya yang datang menjemput Lin Yi. Liang Chunxiao juga ada di sana. Ini juga pertama kalinya Lin Yi bertemu ayah Liang Ruoxu. Bibi Shen, Paman Liang. Nak, kau mengenaliku, kata Liang Chunxiao sambil tersenyum. Dari wajahmu saja aku sudah tahu kalau kau dan Bibi Shen terlihat seperti pasangan suami istri. Selain Paman Liang, kalian pasti bukan siapa-siapa. Nak, kamu benar-benar tahu cara berbicara. Halo, Presiden Shen. Nama saya Tian Yan. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Ketika melihat Shen Sui, Tian Yan yang tampak hormat dan sopan. Matanya penuh kekaguman. Bahkan bisa dikatakan ia mengaguminya. Baik di Zonghai maupun di Huaxia, Shen Sui bisa disebut sebagai puncak pencapaian seorang wanita. Mengelola perusahaan sebesar itu sendirian bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Oleh karena itu, dia mengagumi dan mengagumi Shen Sui. Halo, aku sering mendengarnya menyebutmu. Kau salah satu dari 3 jenderal tangguh grup Lingyun. Bekerjalah dengan giat. Kau pasti tidak akan kesulitan bekerja di bawahnya. Terima kasih, Presiden Shen. Jangan ngobrol lagi.
Liang Chunxiao menunjuk dua orang di belakang Lin Yi. Mereka yang berada di balik ini, bukan? Saya tidak bisa bilang mereka dalangnya. Mereka cuma orang-orang kecil. Lin Yi melihat sekeliling. Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo kita cari tempat untuk bicara pelan-pelan. Aku kelaparan setelah semalaman di pesawat. Ayo pergi. Aku akan menyiapkan tempat dan mengajakmu makan sesuatu. Rombongan itu berjalan keluar bandara. Ada dua SUV hijau militer di luar. Melihat Liang Chunxiao keluar, dua orang berseragam keluar dari mobil. Ketua. Liang Chunxiao menunjuk Li Zhen dan Sun Fengchen. Bawa mereka pergi dan cari tempat untuk mengunci mereka. Tanpa perintahku, tidak seorang pun diizinkan mengunjungi mereka. Di bawah komando Liang Chunxiao, Li Zhen dan Sun Fengchen dibawa pergi. Kemudian, mereka berempat naik ke mobil lain dan dibawa ke sebuah toko sarapan biasa. Meski memiliki 3 lantai, tetap saja tidak dapat menyembunyikan aura retro restoran tersebut. Biarkan Paman Liang mentraktirmu hari ini. Aku punya identitas khusus dan tidak bisa pergi ke tempat yang bagus. Ayo kita makan sederhana dulu di sini. Aku akan mengajak kalian makan yang lain malam ini. Di mana-mana sama saja. Asalkan enak. Ini toko milik negara. Tidak banyak yang seperti itu di Yanjing. Toko ini murni dan kuno, jadi Anda tahu rasanya pasti enak. Ayo pergi. Aku memang agak lapar. Melihat Liang Chunxiao masuk, pemilik toko berinisiatif menyambutnya. Bos, apa agenda hari ini? 3 hidangan seperti biasa. Anak muda tidak tahan dengan baunya, kata Liang Chunxiao sambil tertawa. Beri aku 1 pon roti keluargamu dan bubur. Tumis hati dan acar juga enak. Baiklah, kamar pribadi di lantai atas semuanya kosong, aku akan mengantarmu ke atas. Toko Anda sangat ramai, Anda tidak perlu mengirim kami ke sana. Ini bukan pertama kalinya kami ke sini. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bersikap formal padamu. Mereka berempat tiba di ruang pribadi di lantai 3. Meskipun lantai pertama dan kedua penuh sesak, tidak ada seorang pun di lantai 3. Suasananya sangat sepi. Tidak lama kemudian, perintah Liang Chunxiao disajikan. Makanannya lumayan. Ayo coba. Santap selagi panas. Liang Chunxiao adalah tipikal pria kasar. Ia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal sepele, membuat Tian Yan yang awalnya sedikit gugup menjadi jauh lebih rileks. Bagaimana perjalananmu ke Meiguo? Tanya Shen Sui sambil tersenyum. Kita butuh tubuh yang kuat untuk menempa besi. Kekuatan berasal dari laras senjata. Siapapun yang terkuat bisa menjadi yang paling tidak masuk akal. Lin Yi menyuarakan perasaan terdalamnya. Bab 1112. Kemarahan Lin Yi. Kamu tampaknya selalu seperti ini, kata Shen Sui. Itulah sebabnya sampai sekarang, saya selalu sukses dan tidak membiarkan orang lain memanfaatkan kelemahan saya. Kau cukup sadar. Kalau tidak, akan sulit bagimu untuk sampai ke titik ini. Shen Sui mengambil roti kecil dan berkata, saat kecelakaan terjadi kemarin, kejadiannya pagi-pagi sekali di Yanjing. Kami tidak membicarakannya dengan baik. Ceritakan apa yang terjadi. Sebenarnya, tidak banyak yang bisa diceritakan. Aku punya rekaman seluruh prosesnya. Lihat saja nanti. Tian Yan meletakkan sumpitnya dan menyerahkan teleponnya kepada Shen Sui. Presiden Shen, semuanya ada di sini. Ada 2 video di ponsel itu. 1 video Sun Fengchen, dan 1 lagi video Li Zhen. Shen Sui sedikit asing dengan Sun Fengchen, jadi dia tidak tahu siapa dia. Namun, dia sangat akrab dengan Li Zhen, dan asisten Han Jinlei adalah salah satu ajudan kepercayaannya. Hampir seperti dugaanku. Ekspresi Shen Sui tidak terkejut, seolah dia sudah menduganya. Kalau tidak salah, selain keluarga Han, pasti ada yang terlibat, kan? Bibi Shen pintar, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, puji Lin Yi. Selain Han Jinlei, ada juga Zhao Guoping. Shen Sui menyesap bubur millet dan memutar bola matanya yang indah. Kemungkinannya kecil. Dengan keluarga Liang yang melindungimu, mereka berdua tidak akan bisa membuat keributan sebesar ini. Ada juga keluarga Wang. Merekalah yang benar-benar mengatur seluruh situasi ini. Keluarga Wang benar-benar terlibat. Shen Sui dan Liang Chunxiao saling memandang. Di mata mereka, ini tampak mustahil. Karena dengan besarnya keluarga Wang, mereka tidak akan menganggap serius Lin Yi sama sekali. Menurut mereka, hal ini agak tidak masuk akal karena sama sekali tidak ada alasan yang tepat untuk itu. Mungkinkah berita tentang mesin litografi telah bocor? Hah! Kata-kata Liang Chunxiao yang tidak disengaja mengingatkan Lin Yi dan Shen Sui. Ini sangat mungkin terjadi. Setelah mesin fotolitografi berhasil diteliti, status Lin Yi dan keluarga Liang pasti akan meningkat di Tiongkok. Wajar bagi keluarga Wang untuk merencanakan masa depan. Selain itu,
Shen Sui juga memikirkan kemungkinan lain. Lin Yi adalah putra Lin Jingzan. Saat itu, kecantikan Qin Ying tak tertandingi, dan kekuatan Lin Jingzan adalah yang terbaik di Tiongkok. Jika ia mencapai apa yang dicapai orang tuanya, Lin Yi pasti akan menarik perhatian keluarga Wang. Selain itu, standar dan potensi yang ditunjukkan Lin Yi telah melampaui Wang Mian. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat keluarga Wang. Karena alasan ini, tampaknya dapat dimengerti bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu. Shen Sui menatap Tian Yan. Ayo kita tambahkan satu sama lain di WeChat supaya kamu bisa mengirimiku 2 video ini. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan menyapu. Bagi Tian Yan, merupakan suatu kehormatan besar bisa menambahkan Shen Sui di WeChat. Bibi Shen, serahkan masalah ini padaku. Kau akan menanganinya. Shen Sui punya firasat buruk. Jika Lin Yi yang menangani masalah ini, pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Tidak berlebihan jika dikatakan akan berujung pada pertarungan hidup dan mati. Hal itu tidak akan baik bagi siapapun. Tenang saja. Ada banyak orang yang terlibat dalam hal ini. Kamu akan segera mendapat masalah lagi. Tidak ada gunanya menggoda mereka seperti ini, jadi aku tidak berencana untuk bermain-main lagi. Meskipun kamu ceroboh, kamu bukan orang yang impulsif, kata Shen Sui. Sebenarnya, kali ini, kunci saya bertahan hidup adalah saham Intel. Jika saya tidak punya hal seperti itu, mereka pasti sudah memenjarakan saya. Saya akan dihukum 28 tahun dan Tian Yan 16 tahun. Tentu saja, ada unsur akting di dalamnya. Jika itu terjadi, Huaxian tidak akan membiarkan Mei Guo menghukum saya. Namun, yang ingin saya katakan adalah, jika saya memberi mereka kesempatan lagi, saya mungkin akan benar-benar dipermainkan sampai mati lain kali. Shen Sui terdiam beberapa detik. Lin Yi selalu mendengarkannya sejak lama, terlepas dari benar atau salahnya, dia tidak pernah membantah. Namun, kali ini, sikapnya begitu tegas. Dia pasti sudah memikirkannya lama. Kamu bisa mengurus ini sendiri, tapi aku punya permintaan. Kamu harus mendengarkan ini. Bibi Shen, silakan. Kembalilah dan tunggu kabar dariku. Kau hanya bisa melakukan ini dengan izinku. Tidak ada ruang untuk negosiasi dalam hal ini. Lin Yi menduga bahwa Shen Sui ingin kembali dan mempertimbangkan pro dan kontra masalah ini. Dia hanya akan setuju jika risikonya sepadan. Jika risikonya terlalu tinggi, dia pasti tidak akan setuju. Dengan kata lain, ini telah menjadi pertaruhan terakhir keluarga Liang. Apakah mereka dapat menjatuhkan keluarga Wang bergantung pada ini? Namun, keluarga Liang baru mencapai hasil seperti sekarang setelah puluhan tahun pembangunan. Oleh karena itu, mereka akan sangat berhati-hati dalam mengambil langkah ini. Setelah mempertimbangkan semua pro dan kontra, mereka akan membuat keputusan akhir. Oleh karena itu, Lin Yi mengerti. Aku akan mendengarkanmu, Bibi Shen. Ayo makan dulu, jangan ngomongin yang lain, kata Shen Sui. Sekitar setengah jam kemudian, setelah sarapan, mereka berempat berpisah. Melihat Lin Yi pergi, mereka berdua masuk ke dalam mobil. Kekejamannya sama persis dengan Lin Jingzan, desah Liang Chunxiao. Lin Yi benar-benar marah kali ini. Dia bahkan tidak mendengarkanku. Dulu, Lin Jingzan seperti ini. Naga melahirkan naga, sementara burung phoenix melahirkan burung phoenix. Sementara itu, anak tikus hanya tahu cara menggali lubang. Jelas sekali dia anak kandung Lin Jingzan. Liang Chunxiao mendesah. Seperti kata Lin Yi, kalau dia tidak punya saham Intel, dia mungkin kalah kali ini. Pria manapun yang punya nyali pasti tidak akan bisa menahan amarahnya setelah kejadian seperti ini. Shen Sui memutar matanya. Kamu masih ingin bercanda di saat seperti ini? Sebenarnya, aku sudah lama tidak menyukai orang-orang dari keluarga Wang. Jika ada kesempatan untuk menyakiti mereka, aku ingin mencobanya. Jangan bilang kamu juga mendukung ide Lin Yi. Kamu kan gak seradikal itu. Ini terutama karena dalam beberapa tahun ke depan, kecuali ada perubahan besar, perkembangan keluarga Liang akan berakhir. Karena itu, saya juga menunggu kesempatan. Saya merasa inilah saatnya. Shen Sui menatap pria yang dicintainya dengan heran. Kamu benar-benar memikirkan ini. Aku mungkin tidak sepintar kamu, tapi aku tidak bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Pinggang Shen Sui bergetar karena godaan Liang Chunxiao. Penilaian Anda terhadap diri Anda sendiri cukup relevan. Lihat wajahmu yang sombong itu, aku sungguh tidak suka. Percuma saja kalau kau meremehkannya. Mustahil kau bisa menggantikannya. Terima saja takdirmu seumur hidupmu, kata Shen Sui. Lurus saja di persimpangan. Aku tidak mau ke kantor. Kita mau pergi kemana? Kembali ke rumah ibuku. Hah? Kamu nggak mau balik lagi buat komplain, kan?
Aku harus membicarakan ini dengan ayahku. Kamu harus kembali dan bicara dengannya. Lihat apa pendapat mereka. Kesempatan itu ada di depan kita. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkannya. Bab 1113. Konflik tingkat tinggi. Setelah berpisah dari Sensui, Lin Yi dan Tian Yan naik pesawat kembali ke Zonghai. Mereka berdua tidak banyak bicara. Kalaupun sesekali berinteraksi, itu semua hanya urusan pekerjaan. Awalnya, Tian Yan mengira bosnya pasti akan membalas dendam saat kembali kali ini. Ia akan mengambil tindakan drastis untuk mengguncang seluruh industri dan membuat grup Ling Yun terkenal. Hal ini juga sejalan dengan kepribadian Lin Yi. Namun, setelah makan hari itu, Tian Yan menyadari bahwa tiga dalang di balik rencana itu lebih kuat dari yang dibayangkannya. Jika tidak, Shen Sui, sebagai kepala grup Huarun, tidak akan begitu berhati-hati. Dalam hal itu, pertempuran yang akan datang kemungkinan besar akan menentukan nasib grup Ling Yun. 2 jam kemudian, mereka berdua turun dari pesawat. Cuaca di luar cerah dan tak berawan, membuatnya seolah-olah ada aroma manis di udara. Namun, bagi Tian Yan, ini seperti ketenangan sebelum badai. Badai sedang datang. Lin Yi melihat arlojinya. Beritahu para eksekutif di atas manajer perusahaan untuk datang ke ruang rapat dalam 1 jam. Baik, Presiden Lin. Sekitar 1 jam kemudian, mereka berdua kembali ke grup Ling Yun. Saat itu, semua eksekutif perusahaan telah tiba di ruang konferensi. Tak seorang pun berbicara, mereka bersandar di kursi masing-masing. Bahkan He Yuan menundukkan kepalanya. Ia punya firasat buruk tentang ini. Berderak. Pintu ruang rapat didorong terbuka, dan Lin Yi dan Tian Yan masuk satu demi satu. Kemunculan Tian Yan bagaikan sebuah stimulan bagi siapapun yang hadir. Para eksekutif perusahaan mengetahui bahwa dia telah ditangkap di Meiguo. Lagi pula, mereka telah mencoba menegosiasikan pembebasannya berkali-kali dan menggunakan segala macam pendekatan, tetapi tidak ada gunanya. Namun, setelah Presiden Lin mengetahui hal ini, dia pergi ke Meiguo sendirian dan membawa Presiden Tian kembali. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Meski begitu, kecintaan Presiden Lin terhadap bawahannya sudah cukup menghangatkan hati semua orang. Dia tidak akan menyerah pada siapapun. Presiden Lin. Ketika Lin Yi masuk, semua eksekutif berdiri. Tidak perlu terlalu pendiam. Silakan duduk. Lin Yi melambaikan tangannya dan duduk di kursi. Proyek penelitian dan pengembangan perusahaan baru-baru ini akan mengalami kemajuan pesat. Ini tidak terlepas dari upaya Presiden Tian di Meiguo, kata Lin Yi. Hal seperti itu bahkan terjadi di tahap-tahap selanjutnya. Kontribusi Direktur Tian terhadap perusahaan terlihat jelas bagi semua orang. Saya mengapresiasi Direktur Tian. Tian Yan merasa tersanjung dan berdiri untuk memberi hormat kepada semua orang yang hadir. Itu pekerjaanku. Setelah mengutarakan sikapnya sebentar, Tian Yan pun duduk. Lin Yi menegakkan tubuhnya. Selanjutnya, saya akan membahas apa yang terjadi di Meiguo. Penyebab utamanya adalah perusahaan kami yang dilaporkan. Pelapornya juga berasal dari Tiongkok. Pelapor pertama adalah Huaneng Holdings di Yanjing, pelapor kedua adalah Fuxing Semiconductor di Yanjing, dan pelapor ketiga adalah Zijin Flower Technology. Mereka bekerja sama untuk melakukan ini. Lin Yi telah menyelidiki ketiga perusahaan ini sejak lama. Huaneng Holdings adalah bisnis milik keluarga Wang. Fuxing Semiconductor adalah bisnis milik keluarga Han, dan Zijin Flower Technology adalah bisnis milik keluarga Zhao. Di antara mereka, semikonduktor Fuxing milik keluarga Han dan teknologi bunga Zijin milik keluarga Zhao merupakan industri utama mereka. Meskipun banyak pesanan berasal dari perusahaan yang didukung negara, sifat perusahaan itu sendiri bersifat swasta. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Lin Yi mengarahkan tombak ke arah mereka. Selama tidak memiliki latar belakang yang didukung negara, dia tidak perlu khawatir. Namun, target yang lebih kompleks adalah Huaneng Holdings. Meskipun berada di bawah kendali keluarga Wang, industri ini bukanlah industri terpenting mereka. Bahkan tidak bisa dianggap sebagai industri sekunder. Bahkan hampir tidak bisa menduduki peringkat ketiga. Industri terbesar yang dikendalikan oleh keluarga Wang adalah Huaxia Resource Group, yang setenar Biro Pedagang Huaxia. Ini adalah perusahaan yang menyandang lambang negara. Jika mereka tersentuh, itu bukan tamparan bagi keluarga Wang, melainkan tamparan bagi seluruh Huaxia. Lin Yi tentu saja tidak akan melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, ia memilih perusahaan yang 100% dimiliki secara pribadi oleh keluarga Wang. Di mata orang luar, ini adalah perusahaan swasta berskala besar yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang. Namun, di mata para petinggi, mereka sangat jelas mengenai sifat Huaneng Holdings. Oleh karena itu, jika ia berhasil menjatuhkan Huaneng Holdings, ia tidak hanya akan berhasil menipu orang lain, tetapi juga akan mencapai tujuannya.
Ini akan membunuh dua burung dengan satu batu. Presiden Lin, latar belakang ketiga perusahaan ini tidak sederhana, kata Qixian Zhao. Meskipun kami telah membangun industri semikonduktor, kami belum berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan ini. Secara logika, mereka tidak punya alasan untuk melakukan ini. Sebagai orang kedua dalam komando Lingyun Group, Qixian Zhao mengetahui industri semikonduktor seperti punggung tangannya. Dia tahu betul latar belakang ketiga perusahaan ini. Masing-masing lebih kuat dari yang lain. Meskipun Lingyun Group jauh lebih terkenal, namun dalam hal faktor lainnya, mereka tidak dapat menandinginya. Dan sekarang, ia ingin menghadapi ketiga perusahaan ini sekaligus. Jika ia membuat kesalahan, masa depan Lingyun Group akan suram. Oleh karena itu, Qixian Zhao ingin mencari tahu kebenarannya. Alasan mereka melakukan hal itu telah melampaui ranah kepentingan komersial. Sulit dijelaskan hanya dengan beberapa kata, tetapi singkatnya, mereka benar. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir memandang Lin Yi dalam sudut pandang baru. Presiden Lin tampaknya bukan tipe manajer yang lepas tangan dan pergi bertamasya. Dia diam-diam membantu grup Lingyun mengatasi semua rintangan. Kalau tidak, perkembangannya tidak akan semulus ini. Ini adalah pertempuran tingkat tinggi. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka pahami pada level mereka. Presiden Lin, apakah Anda ingin menuntut mereka? Tanya Ma Huayang, Kepala Departemen Hukum. Tidak melaporkan akan menyulitkan kami untuk melindungi diri sendiri di masa mendatang, kata Lin Yi. Saya ingin masalah ini meledak di mata publik. Saya ingin perang kembali ke rakyat jelata. Presiden Lin, apakah Anda membutuhkan penulis bayangan untuk melakukan ini? Tanya Han Yao, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat. Cerdas, kata Lin Yi, tapi penulis bayangan domestik mungkin tidak terlalu berguna. Lin Yi menatap Hou Liang dan berkata, bekerja samalah dengan Departemen Hubungan Masyarakat terkait masalah ini. Siapkan server virtual di luar negeri. Jangan beri mereka kesempatan untuk memblokirnya. Direktur Sun, Lin Yi menatap Sun Fuyu. Peramban di ponsel Mei dikembangkan oleh perusahaan kami sendiri. Mohon pastikan umpan berita sistem berjalan lancar. Roger Tat. Yuan, setelah rapat, mintalah Departemen Keuangan dan Teknologi Longsin dan Didi untuk membeli kembali semua saham di pasar sekunder. Kita akan meminimalkan peredaran saham di sana. Mengerti? Lakukan audit mandiri yang menyeluruh terhadap kegiatan yayasan untuk menghindari memberikan pengaruh apapun kepada pihak lain. Isu-isu sosial ini berpotensi menjadi titik kerentanan. Roger Tat. Cheng Xuang, mengenai Didi, saya ingin Anda mengumpulkan laporan triwulanan dan tahunan yang asli, tanpa informasi yang menyesatkan. Siapkan untuk saya. Dengan baik. Ekspresi Cheng Xuang muram. Presiden Lin, jika laporan triwulanan dan tahunan tidak bagus, akan sulit untuk mengumpulkan dana di masa mendatang. Anda mengandalkan hal-hal ini untuk menipu investor. Bab 1114. Lin Yi sudah selesai, jangan khawatir. Aku tahu itu. Tidak perlu peduli dengan untung rugi jangka pendek. Ini tidak akan menghasilkan banyak uang. Baik, Presiden Lin. Saya akan segera menyiapkannya. Lin Yi hanya tahu bahwa keluarga Wang adalah keluarga nomor satu di Yanjing, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat mereka. Sekalipun dia tidak bersalah dalam masalah ini, dan sekalipun keluarga Wang pada akhirnya ditangani dengan benar, para petinggi tetap akan menghajar grup Lingyun demi mereka. Oleh karena itu, Lin Yi perlu mengambil tindakan pencegahan. Lagi pula, Didi sudah mencapai tingkat monopoli di industri transportasi, jadi ia memilih untuk secara proaktif mengungkap masalah tertentu kepada publik tanpa menyebabkan kerugian yang signifikan bagi dirinya sendiri. Hal ini akan menyulitkan orang lain untuk mencari kesalahannya di kemudian hari. Cuma itu yang ingin kukatakan untuk rapat hari ini. Kembalilah dan bersiaplah. Tunggu saja kabar terbaru dariku. Baik, Presiden Lin, kata semua orang serempak. Rapat ditutup. Lin Yi bangkit dan meninggalkan ruang rapat, kembali ke kantornya. Dentang, dentang, dentang. Lin Yi baru saja tiba di kantor ketika seseorang mengetuk pintu. Datang. Pintu didorong terbuka, dan Kepala Departemen Hukum, Ma Huayang, masuk. Presiden Lin, saya ingin memberitahu Anda tentang perkembangan Secret Farm Development. Pengembangan pertanian suci. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri. Baru saat itulah ia ingat bahwa mereka datang ke rumahnya untuk mencuri beberapa hari yang lalu dan bahkan mencoba menuntutnya. Dia begitu sibuk akhir-akhir ini sehingga dia lupa akan hal ini. Aku ingat sekarang, bagaimana kabarmu? Kami mengajukan gugatan keesokan harinya, dan kami menang, kata Ma Huayang. Pengadilan telah menjatuhkan hukuman kepada Secret Farm Development untuk memberikan kompensasi atas kerusakan reputasi, biaya pelanggaran paten, persaingan curang, dan 6 kompensasi bisnis lainnya. Totalnya adalah 289 juta yuan.
Dalam keadaan normal, tidak mungkin diberi ganti rugi sejumlah uang tersebut. Namun, masalahnya adalah masalah ini melibatkan Lin Yi, jadi menjadi tidak normal. Pengadilan jelas tahu bahwa grup Ling Yun berada di bawah Lin Yi, dan dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan wali kota Liang, jadi mereka tentu saja berdiri di sisinya. Karena itu, ia menerima sejumlah uang yang besar, yang merupakan jumlah maksimum yang diizinkan oleh hukum. Uangnya banyak banget. Aku bahkan nggak kepikiran. Awalnya, Lin Yi ingin menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkannya karena ia memang berpura-pura sejak awal. Namun, ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, jadi dia tidak berminat lagi untuk fokus pada masalah ini. Tak peduli berapa banyak uang yang dimilikinya, ia hanya perlu memberi mereka pelajaran. Setelah kami memenangkan gugatan, pengadilan memberi mereka waktu 7 hari, tetapi 7 hari telah berlalu. Mereka tidak berniat memberi kami kompensasi. Seberani itukah mereka? Lin Yi tertawa terbahak-bahak. Ia merasa pengembangan pertanian suci ini benar-benar luar biasa. Pengadilan sudah menjatuhkan hukuman kepada mereka, tetapi mereka masih menolak membayar. Sekelompok harimau. Saya sudah menelepon dan bernegosiasi berkali-kali, tetapi mereka tidak berniat membayar uang tersebut. Mereka hanya bilang tidak ada uang di rekening dan harus menunggu beberapa hari. Ini jelas penolakan. Mustahil bagi perusahaan sebesar itu untuk tidak mampu membayar uang sebanyak ini. Bagaimana menurutmu? Lin Yi mendongak. Karena awalnya kasus ini diajukan atas nama Anda. Saya ingin Anda menandatangani surat kuasa untuk saya. Saya ingin mengajukan permohonan penegakan hukum ke pengadilan. Tidak perlu repot-repot. Setelah urusan ini selesai, ikut aku. Lin Yi meregangkan badan dan berkata, untuk menghadapi orang yang sok penting seperti itu, kita harus menggunakan cara yang paling sederhana. Baik, Presiden Lin. Ma Huayang mengangguk dan meninggalkan kantor Lin Yi. Ma Huayang menggelengkan kepalanya tak berdaya dan bergumam dalam hati, kenapa kau harus bersikap sok melawan Presiden Lin? Kau benar-benar bukan tandingannya. Di kantor, Lin Yi mengesampingkan masalah mengenai pengembangan pertanian suci. Itu bukan masalah besar. Dia bisa menghadapinya kapan saja. Dia masih harus memprioritaskan masalah yang dihadapi. Lin Yi memejamkan mata dan bersandar di kursinya, merencanakan seluruh proses. Dia baru merasa benar-benar nyaman setelah menyempurnakan detailnya. Yang tersisa hanyalah menunggu kabar dari Shen Sui. Namun, Lin Yi sudah punya keputusan sendiri di dalam hatinya, dan ia hanya bisa menunggu hingga tengah malam. Jika hal ini berlarut-larut, keluarga Wang dan Han juga akan menyadarinya. Untuk bisa mencapai skala mereka saat ini, kedua keluarga ini bukanlah orang bodoh. Seperti kata pepatah, seseorang harus banyak buang air kecil di malam hari. Pukul 12 pagi adalah batas waktunya. Pada hari ini, keluarga Liang di Yanjing lebih sibuk dari yang dibayangkan Lin Yi. Mereka tahu ini adalah kesempatan, tetapi mereka tidak bisa menjamin keberhasilan operasi. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik. Jika tidak, perkembangan keluarga Liang di masa depan akan terhenti, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk berkembang di masa depan. Di kantor, Lin Yi memiringkan kepalanya dan melihat pemandangan di luar jendela. Hari itu cuaca cerah dan matahari bersinar terang. Namun, badai yang tidak diketahui ini sedang berlangsung secara diam-diam. Sebagian orang akan tertiup angin kencang hingga tewas, sementara yang lain akan melayang 90.000 mil ke angkasa. Namun, tidak seorang pun tahu nasib apa yang akan menimpa mereka. Balai Serikat Huangjiang, Peng Qingzu, Zhu Zifeng, Su Tianjun, dan Lu Gaoyue berkumpul kembali. Pak Tuasu, apa kau yakin tidak ada masalah dengan berita di pihakmu? Bisakah kau memberiku jawaban yang pasti? Tanya Peng Qingzu. Batas waktu pemberian kompensasi telah lewat hari ini. Su Tianjun bersandar di kursinya dan melambaikan tangannya dengan sok. Si cantik berbusana Chongsam di belakangnya berjalan mendekat dan diam-diam menuangkan secangkir teh. Su Tianjun menyalakan sebatang rokok dan berkata, berita sebelumnya masih agak kurang jelas, jadi aku tidak repot-repot menjelaskan semuanya kepadamu. Tapi hari ini, ada berita. Coba tebak. Cepat beritahu aku. Jangan membuatku penasaran, kata Peng Qingzu dengan tidak sabar. Jangan terlalu tidak sabar. Ada hal lain yang mungkin tak terbayangkan. Dengarkan baik-baik. Ini sungguh menarik. Su Tianjun mengubah posturnya dan berkata, Lin Yi memang berbakat. Dia diam-diam mendirikan perusahaan di Meiguo yang bertanggung jawab atas pengadaan global untuk grup Ling Yun miliknya. Meskipun ini tidak ilegal, Meiguo jelas tidak akan setuju. Selain itu, dia terlalu arogan dan lalim. Karena itulah, dia dilaporkan. Sekarang, dia dan seorang wakil presiden perusahaan mereka telah ditangkap. Sepertinya dia akan dihukum. Ya ampun, ini beneran.
Ini berita besar. Peng Qingzu dan dua orang lainnya tidak dapat duduk diam lagi dan hampir melompat. Ini terlalu banyak. Itulah sebabnya aku bilang Lin Yi jenius. Aku sendiri yang menjebaknya seperti ini. Dia seorang pengusaha di Tiongkok dan punya pengaruh besar. Tiongkok tidak akan membiarkan Mei Guo berbuat sesuka hati, kata Zhu Zifeng. Itu benar, tapi kita sedang membicarakan Mei Guo. Kapan mereka pernah bersikap masuk akal? Sekalipun dia tidak dipenjara, jika mereka tetap menahannya di Mei Guo, itu sama saja dengan dipenjara. Su Tianjun menatap Peng Qingzu dan berkata, karena itu, jangan khawatir. Dia tidak akan bisa kembali lagi. Dia pada dasarnya lumpuh. Lagi pula, banyak orang di atas sana yang sudah lama tidak menyukainya. Grup Lingyun akan segera runtuh. Saat itu tiba, kau bisa mengambil hadiah tanpa perlu membayar sepeser pun. Siapa tahu, kau bahkan bisa mendapatkan teknologinya dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Haha, bagus sekali. Peng Qingzu tertawa dan berkata, aku khawatir tidak bisa tidur nyenyak beberapa hari ini. Sekarang, tidak perlu khawatir. Kenapa lagi kau bilang begitu? Kesempatan itu diperjuangkan. Lihat, kesempatan itu kini telah muncul. Dia benar-benar memintanya, kata Lu Gaoyue. Dia bahkan tidak mengerti kebijakan bisnis Huaxia, dia bertindak begitu sembrono. Jadi sesuatu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Petik 2. Itulah sebabnya mereka bilang, anak muda sebaiknya tidak berbisnis. Kita mungkin rugi, tapi orang ini mempertaruhkan nyawanya. Su Tianjun berkata, kita tunggu kabar baiknya. Perkembangan yang lebih menarik masih akan datang. Bab 1115. Telur sarang Ji Qingyan. Pada pukul 6 sore, Han Jinlei dan Zhao Guoping berkumpul bersama. Ada apa dengan pihak Li Zhen? Mereka sudah menyiapkan begitu banyak bukti, tapi Mei Guo masih belum memutuskan. Ada apa sebenarnya? Tanya Zhao Guoping. Sudah lebih dari 20 jam sejak Li Zhen ditangkap. Namun, selama periode waktu ini, Li Zhen dan Han Jinlei tidak kehilangan kontak dengannya. Semua ini adalah perbuatan Shen Sui. Tujuannya adalah mendapatkan bukti yang lebih berguna dari Han Jinlei. Semakin banyak barang yang diperolehnya, semakin tinggi peluangnya untuk menang. Ini sesuai harapanku, kata Han Jinlei sambil meletakkan cangkirnya kembali di atas meja. Kurasa Lin Yi sedang berjuang mati-matian. Lagi pula, dia bukan orang yang bisa diremehkan. Meskipun kita punya bukti, kita tidak bisa membunuhnya di tempat. Kita mungkin harus menunggu beberapa saat. Saya hanya sedikit cemas. Perusahaannya bisa dibilang berada di garda terdepan dalam industri semikonduktor. Jika kita bisa merebutnya, kita akan memegang kendali penuh di bidang semikonduktor masa depan. Tak seorang pun bisa membayangkan betapa menguntungkannya perusahaan ini nantinya. Jangan cemas. Hal baik datang kepada mereka yang menunggu. Orang yang memberinya sanksi adalah Mei Guo. Dia tidak bisa menghindarinya. Kita hanya perlu terus mempersiapkan bukti. Hari ini akhirnya tiba. Kita sudah terlalu banyak berkorban. Han Jinlei mengangguk, karena sudah begini, kurasa ini akan berakhir dalam 1 atau 2 hari. Lin Yi akan segera keluar dari buku sejarah. Sudah lewat pukul 10 malam. Lin Yi masih di grup Lingyun dan belum pulang. Sepulang kerja, Ji Qingyan tiba, bersama Qixian Zhao dan He Yuan. Di atas meja kopi di kantor juga terdapat makan malam yang baru saja selesai dimakannya dan belum sempat dibersihkan. Bos, semua departemen hampir siap. Kapan Anda berencana bergerak? Tanya He Yuan. Jangan cemas. Aku sedang menunggu pemberitahuan. Kurasa sudah waktunya. Beberapa dari mereka tidak tahu siapa yang ditunggu Lin Yi, tetapi mereka samar-samar dapat menebak bahwa orang yang ditunggu bos mereka pasti memiliki status tinggi di Huaxia. Bahkan mungkin mempengaruhi arah masalah ini. Dengung. Ponsel Lin Yi berdering. Ternyata ada pesan dari nomor tak dikenal. Hanya ada 2 kata di sana. Ambil tindakan. Lin Yi langsung menduga bahwa ini adalah cara Shen Sui untuk mencegah orang lain menyadarinya. Lin Yi ingin tertawa ketika melihat pesan di teleponnya. Dia merasa itu agak kejam. Dulu, kalau nonton film, para petinggi yang berdagang barang selundupan di sana semuanya pintar. Sekarang, sepertinya mereka belajar dari para petinggi ini. Lin Yi berdiri dan meregangkan badan. Suruh semua departemen mulai bekerja. Oke. Dengan perintah Lin Yi, Qixian Zhao dan He Yuan keluar dari kantor dan bersiap untuk mengatur langkah selanjutnya. Mereka berdua adalah ajudan Lin Yi yang paling terpercaya. Lupakan risiko besar yang ada, bahkan jika mereka diminta mati, mereka akan melakukannya selama Lin Yi memberi perintah. Setelah mereka berdua pergi, hanya Lin Yi dan Ji Qingyan yang tersisa di kantor. Namun, Ji Qingyan juga sibuk dengan masalah yang sedang dihadapi dan tidak ingin melewatkan apapun.
Dia tidak berusaha menghalangi Lin Yi. Ini risiko besar, dan dia ingin Lin Yi berhati-hati. Lagi pula, dia sudah terbiasa dengan perilakunya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia akan berdiri bersama Lin Yi. Daripada membujuknya, lebih baik mendukungnya dengan tegas. Dan dia sudah lama bersiap menjalani kehidupan normal bersama Lin Yi. Oleh karena itu, dia tidak merasa keberatan dengan hal ini. Tidak peduli apapun itu, dia tidak takut. Berhenti membaca. Kamu sudah membacanya semalaman. Apa matamu benar-benar bisa menanganinya, kata Lin Yi. Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar, kata Ji Qingyan. Saya pikir pihak lain mungkin memanfaatkan fakta bahwa ini adalah monopoli untuk mempermasalahkannya, jadi kita harus lebih berhati-hati agar tidak ketahuan. Mau bagaimana lagi? Kondisinya sudah sampai titik ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kalian tidak perlu terlalu khawatir, karena ini sepenuhnya di luar kendali kita, kata Lin Yi. Jika kasus mereka berhasil dan menyebabkan kami dicap sebagai pelaku monopoli, paling-paling hanya akan ada teguran atau hukuman, tetapi tidak terlalu berat. Jika tidak berhasil, terlepas dari apakah dianggap monopoli atau tidak, hasil akhirnya akan sama. Ji Qingyan menyandarkan pipinya di tangannya. Kau benar. Apakah kamu takut 1-11 kalah? Lin Yi bertanya sambil tersenyum. Saya tidak takut. Kamu begitu percaya padaku. Bukannya aku percaya padamu, tapi aku sudah menabung 2 miliar yuan di Bank Swiss. Itu cukup untuk kita hidup seumur hidup. Bahkan jika kau ingin kembali, itu sudah cukup. Karena itu, aku tidak takut dengan bisnis apapun di Zonghai. Jadi, kamu punya rencana cadangan. Tapi aku punya pertanyaan. Masalah seperti apa? Dengan ukuran Chaoyang, kamu seharusnya tidak bisa menyimpan uang sebesar 2 miliar yuan, kan? Saya hanya menawarkan 300 juta. Sisanya dibayar oleh Lingyun Group. Hah? Kamu ambil uang sebanyak itu? Kok aku nggak tahu? Yuan sungguh menakjubkan. Jangan bilang kalian berdua bersekongkol. Saya sudah menyampaikan pikiran saya kepadanya, dan dia ingin menguji kemampuannya dalam mentransfer aset dan menggelapkan dana publik. Ternyata Yuan cukup cakap. Dia mentransfer 1,7 miliar yuan tanpa kesalahan. Apakah Anda ingin mempertimbangkan untuk memberinya kenaikan gaji? Sialan, aku ingin membunuhnya. Ji Qingyan tertawa terbahak-bahak. Jangan terlalu gelisah. Kami hanya bermain-main. Bukankah sudah kubilang? Lagi pula, ini dana darurat kita. Kau boleh melakukan apapun dengan Lingyun Group dan Chaoyang Group, tapi jangan coba-coba menyentuh 1 sen pun dari 2 miliar ini. Ya, aku tidak mau. Lin Yi tersenyum. Dengan uang sebanyak itu, lupakan saja kita berdua, itu sudah cukup untuk menghidupi anak-anak. Cek, aku mau melahirkan anak laki-laki yang besar dan gendut. Aku nggak mau melahirkan anak yang sudah besar. Bagaimana jika anak pertama perempuan? Kalau begitu, ayo kita punya anak kedua. Ji Qingyan menyeringai. Sebenarnya, aku lebih suka punya anak laki-laki dan perempuan, tapi aku lebih suka kalau anak pertama jadi kakak laki-laki, jadi dia bisa melindungi adik perempuannya. Ide bagus. Aku akan melepas celanaku. Lin Yi memeluk Ji Qingyan dengan lembut sambil memandang keluar jendela, ke arah lampu-lampu yang tak terhitung jumlahnya. Ia merasa bahwa Ji Qingyan di belakangnya, masa depan masih menjadi sesuatu yang dinantikan. Berderak. Saat itu, He Yuan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ia sedang memegang setumpuk dokumen di tangannya dan membolak-baliknya sambil menundukkan kepala. Ia tidak melihat mereka berdua berpelukan. Bos, orang-orang di bawah ini sudah memulai semuanya, baik di dalam negeri maupun internasional. He Yuan berhenti di tengah kalimat. Karena dia menyadari Lin Yi sedang menatapnya dengan pandangan buruk. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Meskipun aku memakai rok hari ini, ada celana pengaman di baliknya. Kamu tidak bisa melihat apa-apa. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. He Yuan tergagap dan tampak gelisah. Beberapa hari yang lalu, saya sedang kesal dan pergi ke bar untuk minum-minum dengan seorang pria muda. Tapi bagaimana kamu tahu tentang ini? Tanya He Yuan. Tapi sebagai catatan, aku pulang naik taksi setelah minum. Aku tidak melakukan semua omong kosong itu. Aku turut prihatin soal Gao. Apa-apaan ini, tiba-tiba kita mendapat keuntungan tak terduga. Lin Yi dan Ji Qingyan saling berpandangan. Ini semakin menarik. Keuntungan tak terduga apa? He Yuan tercengang. Sial, bukankah itu yang kau bicarakan? Sialan, kau membodohiku. Bukankah kita berdua sudah mengambil 1,7 miliar sebelumnya? Aku sudah bilang pada Lin Yi, kata Ji Qingyan kesal. Jadi begitu. He Yuan menghela napas lega dan menepuk dadanya. Bagaimana, bos?
Aku sudah mengambil 1,7 miliar tanpa sepengetahuanmu. Aku tidak menyombongkan diri, tapi di seluruh Huaxia, bahkan di seluruh dunia, tidak banyak orang yang punya kemampuan sepertiku. Lalu mengapa aku tidak memberimu promosi dan menaikkan gajimu? Tidak perlu. Aku sudah cukup puas dengan posisi CFO-ku. Aku tidak perlu sejajar dengan saudara Qi. He Yuan terbatuk beberapa kali. Tapi, tiba-tiba aku teringat ada hal lain yang harus kulakukan. Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku pergi dulu. Bawa sesmu kembali ke sini. Lin Yi mengumpat, kau mengambil 1,7 miliar. Aku ingin melemparmu dari gedung sekarang. Baiklah, baiklah. Kalian berdua bisa berhenti bertengkar. Akulah yang membuat keputusan. Apa kau akan menjatuhkanku? Serius? Bagaimana mungkin, 1/11 hanya melempar He Yuan. Kau sangat kurus sampai-sampai tertiup angin. Kau tidak seperti He Yuan, yang bisa membuat lubang di tanah. Sial, aku tidak segemuk itu. Baiklah, jangan berlama-lama. Ayo kita mulai, kata Lin Yi. Bagaimana penyebarannya? Para troll seharusnya sudah mulai bekerja. Ini meledak. Efeknya lebih baik dari yang kita bayangkan, kata He Yuan. Banyak orang telah terpancing. Popularitas mereka di internet juga perlahan meningkat. Beberapa orang bahkan mencap mereka sebagai pengkhianat. Saya tidak menyangka ini. Kompleksitas masalah ini dan penyebaran beritanya telah melampaui imajinasi saya. Dampaknya mungkin lebih besar dari yang kita bayangkan. Pada titik ini, percuma saja memikirkan hal lain. Jangan khawatir dan lakukanlah dengan berani. Lagi pula, tidak ada bukti substansial. Selama kita bisa menyembunyikannya dari para penonton, tidak masalah. Pokoknya, aku tidak takut apapun. Bahkan jika kita kalah, aku masih punya Gao tua kita. Aku masih bisa hidup dengan baik. Dari kelihatannya, Pak Tua Qi agak menyedihkan. Dia masih sendirian. Menurutku Direktur Tian orang yang cukup baik. Bagaimana kalau kita kenalkan dia dengan saudara Qi, saran Jiqingyan. Jika kau ingin mencarikan pasangan untuk saudara Qi, lebih baik jangan di perusahaan induk, kata He Yuan. Sekarang, di seluruh Lingyun Group, mulai dari perempuan menikah berusia 40 tahun hingga lulusan magister berusia 20-an, siapapun yang Anda bawa ke hadapan bos akan bertingkah seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta. Pria lain tidak lagi menarik perhatian mereka. Jadi, dalam hal ini, kita perlu menyasar orang-orang di luar perusahaan. Jiqingyan menatap Lin Yi dengan curiga. Kamu cukup populer di perusahaan. Tentu saja. Kalau suatu hari bos selingkuh, aku jamin tidak ada wanita yang akan selamat. Wajah cantik Jiqingyan berubah dingin. Lin Yi, persetan. Jangan lihat aku. Aku bahkan tidak datang ke perusahaan beberapa kali sebulan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Yanjing, halaman kementerian. Menjelang tengah malam, sebagian besar orang sudah tertidur. Zhao Guoping juga sama. Kring kring kring. Sebuah ponsel Huawei di meja samping tempat tidur berdering. Deringnya sangat tiba-tiba di tengah malam yang sunyi. Akan tetapi, tidak ada yang mengangkat setelah berdering beberapa kali hingga panggilan berakhir. Dalam waktu kurang dari sedetik, telepon berdering lagi, tetapi Zhao Guoping masih tidur nyenyak. Baru untuk ketiga kalinya, Zhao Guoping tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Ekspresinya muram, dan keringat dingin sudah mengucur dari dahinya. Ia punya dua ponsel. Ponsel yang biasa ia gunakan akan mengaktifkan mode pesawat sekitar pukul 23 agar tidak mengganggu istirahatnya. Namun, ponsel satunya selalu mati. Hanya orang-orang terdekatnya yang tahu. Hanya dalam keadaan yang sangat khusus seseorang akan menelepon nomor telepon ini dan menghubunginya. Oleh karena itu, setiap kali telepon ini berdering, Zhao Guoping akan ketakutan dan cemas. Dalam keadaan normal, jika sesuatu yang baik terjadi, mereka tidak akan menghubunginya melalui jalur ini. Tidak ada yang akan terburu-buru menghubunginya kecuali sesuatu yang buruk terjadi. Zhao Guoping buru-buru mengangkat teleponnya dan menyadari bahwa orang yang menelepon adalah asistennya. Ia menenangkan diri sebelum mengangkat telepon. Direktur Zhao dalam masalah. Mei Guo tidak menghukum Lin Yi. Dia sudah kembali ke negara ini dan mengincar kita. Suara asisten itu memekakkan telinga, seakan-akan ia tidak akan dapat menyelesaikan ucapannya jika ia tidak bergegas. Zhao Guoping tertegun. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Mustahil. Kita sudah sangat siap. Lagi pula, dia sudah melakukan kejahatan besar. Mei Guo pasti tidak akan membiarkannya lolos. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia memang kembali. Berita di internet sangat menggemparkan. Keluarga Wang dan keluarga Han juga terlibat. Ini sudah mencapai tingkat yang tak terkendali. Kirimkan padaku. Cepat.
Asisten itu menutup telepon dan mengirim semua berita secara online ke Zhao Guoping. Melihat gelombang berita yang luar biasa, Zhao Guoping tercengang. Saat itu masih pagi, tetapi lalu lintas di Yanjing masih padat. Seorang tuan muda kaya yang bersenang-senang setiap malam membawa teman wanitanya ke hotel. Ada juga orang-orang yang meninggalkan klub malam dan pergi untuk berpesta lagi. Kelas pekerja, yang masih berhak atas jadwal kerja, 996, dengan lelah berkendara pulang. Tentu saja, ada juga pejabat tinggi dan bangsawan yang baru saja selesai bersosialisasi dan sedang dalam perjalanan pulang. Han Jinlei dan Fu Yahui adalah dua di antaranya. Mereka berdua baru saja selesai makan bersama keluarga Wang dan membahas situasi Lin Yi bersama-sama, bersiap untuk membagi semua bisnis di bawahnya. Bagaimana situasi di Meiguo? Apakah belum ada putusan? Fu Yahui melihat arlojinya. Seharusnya sekarang sekitar pukul 1 di Meiguo. Li Zhen bilang semuanya berjalan lancar, tapi Lin Yi belum menyerah. Kalau bukan karena dukungan keluarga Liang, dia pasti sudah tamat sekarang. Keluarga Liang benar-benar menghalangi. Apa mereka tidak bisa melihat situasi saat ini? Shen Sui bukan orang bodoh yang berani melawan ketiga keluarga kita demi Lin Yi. Yah, dia dan Qin Yingyue dulu teman lama. Lin Yi kan putranya, jadi dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu, kata Han Jinlei. Tapi itu sia-sia. Mereka tidak punya peluang menang. Itu benar, tapi kita tidak bisa meremehkan Lin Yi atau Shen Sui. Jangan khawatir, aku sudah menghubungi Li Zhen tadi. Dia bilang Lin Yi masih berjuang di ambang kematian, tapi Meiguo sudah siap. Terlepas dari apakah ada alasan atau bukti yang cukup, mereka akan menangkapnya. Grup Ling Yunnya sudah tamat. Kita tinggal bersiap untuk mengambil alih. Bab 1116. Tidak menyakitkan, tapi sangat memalukan. Aku sudah bisa melihatnya. Lin Yi diam-diam telah melakukan kejahatan sebesar itu. Ditambah dengan kekuatan Meiguo, sekeras apapun mereka berdua berusaha, itu tidak akan berhasil, kata Fu Yahui. Tapi aku tidak peduli dengan aset Lin Yi. Aku berpikir, apakah aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan keluarga Liang. Hanya dengan menginjak-injak mereka, keluarga Han bisa kembali ke kejayaannya. Aku juga sudah memikirkannya, tapi kurasa agak sulit. Han Jinlei mengungkapkan pikirannya. Shen Sui telah memimpin grup Huarun selama bertahun-tahun. Dia orang yang cerdas. Ketika dia maju untuk menangani masalah ini, dia pasti sudah memikirkan jalan keluar. Bahkan jika terjadi kesalahan pada akhirnya, dia akan memastikan untuk tidak ikut campur. Mustahil menggunakan masalah ini untuk mengguncang keluarga Liang atau Shen Sui. Jangan terlalu yakin. Kalau ketiga keluarga kita menekannya, mungkin saja ada kemungkinan dia berhasil. Lagi pula, dengan bantuan keluarga Wang, semuanya mungkin. Memang benar, tapi bagaimanapun kita melihatnya, ini bukan kerugian. Kudengar dari para petinggi bahwa banyak proyek di Lingyun Group yang dikendalikan Lin Yi berkelas dunia. Jika kita bisa mendapatkannya, proyek-proyek itu pasti akan sangat membantu di masa depan. Fu Yahui mengangguk. Ia menopang kepalanya dengan satu tangan dan memandang pemandangan di luar jendela. Kalau kita kesampingkan prasangka pribadi, kecerdasan Lin Yi benar-benar yang pertama kali kulihat seumur hidupku. Putra kami masih jauh lebih baik dibandingkan dengannya. Memang, seperti kata Pak Tua Wang, Lin Yi dan Shen Sui memang orang pintar. Mereka memang pasangan yang mengerikan. Han Jinlei menghela nafas. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah menghentikannya sejak dini saat ia masih muda. Kring kring kring. Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, telepon Han Jinlei berdering. Kami baru saja pergi. Kenapa kamu menelepon lagi? Orang yang menelepon adalah Wang Tingshan, ayah Wang Mian dan pemimpin keluarga Wang. Namun, kekuatan penstabil yang sesungguhnya adalah ayahnya, Wang Zhongmin. Selama dia tidak jatuh, keluarga Wang akan tetap berdiri kuat. Dia mungkin lupa memberitahuku sesuatu. Coba aku lihat dulu apa yang terjadi. Han Jinlei mengangkat telepon dan mengaktifkan fungsi pengeras suara. Kak Wang, ada apa? Apa kau lupa memberitahuku sesuatu? Kembalilah. Ada yang salah. Apakah terjadi sesuatu? Tidak nyaman bicara lewat telepon. Cepat kembali. Wang Tingshan tidak mengatakan apa-apa lagi dan menutup telepon. Han Jinlei dan Fu Yahui saling berpandangan dengan bingung. Ayo kita kembali dan lihat. Dia panik sekali. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Han Jinlei tersenyum. Bagaimanapun, jangan terlalu khawatir soal Lin Yi. Dia tidak punya jalan keluar. Jangan terlalu terkejut. Mari kita pergi dan melihat dulu. Kejadian yang bisa membuat saudara Wang begitu cemas mungkin bukan hal kecil. Setengah jam kemudian, mereka berdua berkendara ke sebuah villa di Yanjiao.
Villa itu tidak besar, dan tidak tampak megah dari luar. Baik pavilion Jiushu milik Lin Yi maupun Villa Yunsui milik Ji Qingyan, semuanya jauh lebih mengesankan daripada tempat ini. Hanya lingkungan sekitar yang dianggap istimewa. Rumah itu sendiri tidak istimewa. Mereka berdua keluar dari mobil dan memasuki villa. Dekorasi di villa agak tua. Perabotannya terbuat dari kayu mahoni tua, dan terdapat banyak dekorasi sastra. Fonograf di samping lemari anggur akan membuat pengunjung merasa seperti telah bertransmigrasi. Namun, ini bukan berarti barang-barang itu tidak berharga. Sebotol anggur yang dipilih secara acak dari lemari anggur saja sudah cukup untuk menyuap seorang pejabat tinggi di kota kelas 2. Di sofa duduk seorang pria parubaya berusia 50-an. Wajahnya muram, seperti awan gelap menjelang badai. Orang ini tidak lain adalah Wang Tingshan. Namun, selain Wang Tingshan, Zhao Guoping juga ada di sampingnya, tetapi ekspresi mereka berbeda. Wajah dingin Wang Tingshan bagaikan gunung berapi yang hendak meletus, membuat orang merasa takut. Wajah Zhao Guoping dipenuhi kecemasan dan bahkan ketakutan. Ada apa, saudara Wang? Kamu terlihat sangat pucat. Ada apa? Han Jinlei melangkah maju dan bertanya. Kamu akan melihatnya sendiri. Wang Tingshan mendengus dan melempar teleponnya. Awalnya, pasangan itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat isi ponsel, mereka langsung tercengang. Bagaimana mungkin? Aku sedang menelepon Li Zhen beberapa jam yang lalu. Bagaimana mungkin dia kembali ke Zonghai dan melakukan begitu banyak hal? Kalian semua telah dipermainkan. Dalam keadaan marah, Wang Tingshan berdiri dengan marah dan menendang meja kopi seharga $1 juta di depannya. Lin Yi pasti sudah menyelesaikan masalah di Meiguo sejak lama. Lalu, Li Zhen disuap olehnya dan bekerja sama dengan mereka. Tapi masalahnya, seharusnya tidak ada yang bisa membantunya menyelesaikan kasus ini di Meiguo. Bagaimana dia bisa kembali? Piek. Wang Tingshan menamparkan wajah Han Jinlei. Apakah menurutmu masalah ini penting? Ketiga keluarga kita sudah terbongkar, dan kita bahkan dituduh mengkhianati negara. Tahukah kau apa artinya ini? Han Jinlei terjatuh ke tanah, dan Fu Yahui tanpa sadar pergi membantunya berdiri. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, tak seorang pun dari mereka berani bertindak gegabah. Yang terpenting, mereka sudah menyadari betapa seriusnya masalah ini. Lin Yi mungkin tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, tetapi dengan era internet, tekanan opini publik bagaikan pedang Damokles yang menggantung di atas kepala mereka. Jika itu bisa membawa mereka ke surga, itu juga bisa menghancurkan mereka. Wajah Han Jinlei dan istrinya pucat pasi. Tidak peduli seberapa keras mereka memeras otak, mereka tidak dapat memikirkan bagaimana Lin Yi berhasil menyelesaikan masalah ini. Baik Lin Yi maupun Shen Sui, sekalipun mereka berdua bersama, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Menakutkan. Itu sungguh mengerikan. Saudaraku. Saudara Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus segera menangani masalah ini jika opini publik terus berkembang. Saudara Wang sudah memerintahkan orang-orang untuk memblokir berita tersebut. Seharusnya berita itu segera ditangkal, kata Zhao Guoping. Namun, masalah ini sudah menimbulkan dampak yang cukup besar. Saya rasa para petinggi akan segera mengetahuinya. Selain itu, pihak ketiga tertentu pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk merampok kita. Ini sangat sulit. Ketiga keluarga kita pasti akan terdampak. Masalahnya ada pada Lin Yi dan keluarga Liang. Kita harus mengendalikan mereka, itu satu-satunya jalan keluar, kata Han Jinlei. Kalian berdua kembali dan bersiap-siap nanti. Pasti ada yang meminta bicara dengan kita besok. Hati-hati saat bicara. Jangan sampai ada kesalahan. Mengerti, saudara Wang? Dentang, dentang, dentang. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Masuklah, kata Wang Tingshan. Pintu villa didorong terbuka, dan seorang wanita berusia 30-an masuk. Ia mengenakan gaun hitam dan rambut panjangnya tergerai di bahu. Ekspresinya serius. Nama wanita itu adalah Cui Sue. Setelah lulus kuliah, ia selalu berada di sisi Wang Tingshan sejak saat itu. Ia adalah salah satu ajudan kepercayaannya. Presiden Wang, semua portal utama telah diblokir, tetapi sebagian besar berita masih dibagikan melalui server luar negeri. Portal-portal tersebut tidak bisa diblokir sama sekali. Server asing. Mendengar kabar itu, mereka bertiga pun terkejut dan bahkan sedikit bingung. Fu Yahui merinding sekujur tubuhnya. Tidak diragukan lagi, Lin Yi lah pelakunya. Ini adalah serangan balik yang direncanakan sejak lama. Hubungi Biro Pengawasan Internet dan blokir semua server asing ini. Cui Sue tampak tak berdaya. Departemen Wang, Kepala Biro Pengawasan Internet tidak berpihak pada kita. Saat ini, mereka tidak akan membantu. Wang Tingshan mengumpat kesal.
Baru kemudian ia ingat bahwa kepala Biro Pengawasan Internet juga berasal dari keluarga Liang. Tentu saja, mereka tidak akan membantu. Lihat apa yang kalian berdua lakukan. Wang Tingshan menunjuk hidung Han Jinlei dan Zhao Guoping dan memarahi. Seharusnya aku tidak membiarkan kalian berdua melakukan ini sejak awal. Setelah itu, Wang Tingshan keluar, diikuti Cui Sue. Sementara itu, 3 orang lainnya tetap tinggal di villa, ekspresi mereka lebih buruk daripada jika mereka telah meminum racun tikus. Setengahnya karena kemarahan Wang Tingshan, dan setengahnya lagi karena kekuatan Lin Yi. Mereka tidak akan pernah melupakan perasaan jatuh dari surga ke neraka. Saat itu pukul 4 pagi, dan langit di Zonghai sudah mulai cerah. Sinar matahari pagi menyinari bumi, seolah-olah sebuah pertunjukan megah perlahan dimulai. Semua orang perlahan memulai hari mereka. Lin Yi berdiri di depan jendela Prancis dan menatap Zonghai di pagi hari. Dia tidak tidur semalaman. Sebagian besar waktunya, dia hanya berdiri di sana dan menonton dengan tenang. Saat itu sudah lewat pukul 3 pagi, waktu paling sepi di kota. Namun, setelah lebih dari 1 jam, lalu lintas berangsur-angsur meningkat, para komuter bergegas menyambut hari baru. Lin Yi tidak tahu apa yang akan terjadi di Yanjing malam itu, tetapi pasti ada banyak orang seperti dia yang tidak bisa tidur sepanjang malam. Wus! Sebuah suara dari belakang membuyarkan lamunan Lin Yi. Selimut yang menutupi Ji Qingyan jatuh ke lantai. Malam itu, ia tidur di sofa di kantor Lin Yi. Ia tidur nyenyak dan manis. Postur tubuhnya sama sekali tidak anggun, seolah-olah masalah ini tidak memengaruhinya sama sekali. Lin Yi berbalik dan berjalan mendekat. Ia mengambil selimut dan menyelimuti Ji Qingyan. Dengung-dengung-dengung. Namun, pada saat ini, telepon di saku Lin Yi berdering. Itu nomor yang tidak dikenal. Lin Yi tahu siapa orang itu. Shen Sui menghubunginya melalui nomor ini sepanjang malam. Setelah menutupi Ji Qingyan dengan selimut, Lin Yi berjalan keluar dan menemukan ruang kosong untuk menjawab panggilan Shen Sui. Bibi Shen, kita berhenti di sini saja. Kita akan baik-baik saja pada tahap ini. Hanya itu. Masih jauh dari cukup. Tidak masalah seberapa besar dampak masalah ini terhadap masyarakat. Selama orang-orang terkait mengetahuinya, itu sudah cukup. Lin Yi mengerti maksud Shen Sui. Apakah atasan sudah memesannya? Pihak atas telah meminta Biro Pengawasan Internet untuk mulai memblokir server yang Anda pasang di luar negeri. Ini sinyal yang jelas. Pihak atas tidak ingin dampak masalah ini semakin meluas. Akan terlalu berat jika dilanjutkan, kata Shen Sui. Dan ponsel Meimu. Suruh teknisi berhenti menyebarkan berita yang relevan. Kalau tidak, kamu mungkin akan segera disita. Mengerti, kata Lin Yi, apakah ada hal lain yang perlu aku lakukan? Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan setelah ini. Serahkan sisanya padaku, kata Shen Sui. Juga, luangkan waktu ini untuk introspeksi dan membersihkan diri. Jangan sampai ada yang memergokimu. Bibi Shen, jangan khawatir. Sebelum ini, aku sudah menceritakan semuanya pada mereka. Nak, kau benar-benar membuatku khawatir. Lumayan, kata Shen Sui. Kamu sibuk semalaman. Hari sudah subuh. Ayo sarapan. Kamu tidak akan dibutuhkan lagi setelah ini. Terima kasih, Bibi Shen. Setelah diskusi sederhana, Lin Yi menutup telepon dan memberitahu Qixian Zhao dan He Yuan untuk berhenti. Seperti yang dikatakan Shen Sui, dia tidak perlu melanjutkan. Dia akan menghadapi keluarga Wang secara langsung. Terus terang, keluarga Liang adalah kekuatan utama sesungguhnya dalam pertempuran ini. Masalah medan kekuasaan sudah tentu harus ditangani oleh orang-orang yang berada di pusat kekuasaan. Lin Yi melihat arlojinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 ketika ia selesai mengatur semuanya. Kemudian, ia meminta orang-orang yang bertanggung jawab di berbagai kantor untuk menyediakan sarapan sesuai batas 200 yuan per orang sebagai kompensasi bagi mereka yang tinggal di sini untuk bekerja lembur di malam hari. Bos, bagaimana menurutmu? Bisakah kau menjatuhkan orang-orang itu? Pukul 6 pagi, He Yuan dan yang lainnya berkumpul di kantor Lin Yi untuk sarapan. Mereka semua tampak berantakan dan sedikit lesu. Kecuali Ji Qingyan yang tidur sepanjang malam. Tidak mungkin untuk menjatuhkan mereka, tapi kita bisa melemahkan kekuatan musuh. Lin Yi sangat jelas tentang ini. Belum lagi keluarga Wang, bahkan keluarga Han dan keluarga Zhao, yang lebih rendah dari keluarga Liang, adalah target yang tidak realistis. Ini adalah masalah tawar-menawar. Mampu mengurangi kekuasaan keluarga Wang di Yanjing dan meningkatkan status keluarga Liang adalah hasil terbaik. Namun, premisnya adalah tugas ini akan diselesaikan dengan sukses. Jika tidak, mereka akan menjadi korban yang malang. Untunglah kita bisa melemahkan mereka, kata He Yuan. Sebelumnya, ada yang melakukan short selling terhadap perusahaan.
Kali ini, ada yang mencoba melaporkan kami, tetapi akhirnya, bahayanya berhasil dihindari. Grup Ling Yun kami bisa dibilang sudah terkenal di industri ini. Membayangkannya saja sudah menyenangkan. Saham kami akan segera melonjak lagi. Memang, ini bisa dianggap sebagai comeback, kata Lin Yi sambil tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi untuk mencegah orang-orang panik. Setelah sarapan, Lin Yi mengantar Ji Qingyan ke kantornya dan kemudian ke pemandian. Namun di tengah jalan, Lin Yi menerima telepon dari Liang Ruoxu. Kamu melaporkan keluarga Wang. Meskipun masalah ini juga melibatkan keluarga Han dan Zhao, Liang Ruoxu telah menepis keterlibatan mereka. Mereka tidak lagi relevan. Saya sibuk sepanjang malam, dan saya berhasil menangani masalah ini. Kamu ada di mana sekarang? Aku mau ke pemandian umum untuk pijat. Kamu juga mau ke pemandian umum. Ini bukan Yanjing. Tidak aman bagiku untuk mengunjungi tempat seperti itu. Tidak apa-apa. Aku akan membersihkan tempat ini untukmu. Ayo ke sini. Aku baru bangun dan kau malah mengajakku ke tempat seperti itu. Beraninya kau. Aku di sini untuk bersantai. Aku belum tidur semalaman, kata Lin Yi. Tapi kamu sudah mengingatkanku. Aku akan membukanya sendiri kalau ada waktu. Dengan begitu, aku tidak perlu terus-terusan mengunjungi tempat lain. Cepat singkirkan pikiran-pikiran tak berguna ini. Siapkan tempatnya. Aku akan menemuimu. Aku ingin membicarakan ini denganmu. Kamu bisa datang sekarang. Lin Yi pergi ke pemandian umum. Karena tidak banyak orang di pagi hari, ia menghabiskan beberapa ratus ribu yuan untuk memesan seluruh tempat. Tak lama kemudian, Liang Ruoxu mengenakan topeng dan kacamata hitam untuk menutupi dirinya. Sesampainya di pemandian, ia pun masuk ke pemandian air panas bersama Lin Yi. Cek, cek, cek. Bentuk tubuhmu semakin bagus. Melihat Liang Ruoxu mengenakan pakaian renang, Lin Yi berkomentar. Aku penasaran bagaimana rasanya bercinta di dalam air. Keberuntungan romantismu sangat kuat. Belum pernah mencobanya di air. Apa kamu semanis itu? Tatapan mata Liang Ruoxu menunjukkan sedikit rasa jijik dan sedikit kesombongan. Meskipun pernyataan ini tidak terlalu merugikan, namun tetap saja menghina. Seolah-olah dia mengatakan bahwa jika dia melakukan sesuatu padanya, itu tidak akan menarik sama sekali. Bab 1117. Yang terbaik dalam bertindak tangguh. Dilihat dari postur tubuhmu saat ini, aku yakin kamu akan mengajariku banyak hal. Liang Ruoxu menatap Lin Yi dengan tenang. Hei, bukankah ini postur yang sangat normal? Meskipun aku belum pernah mencobanya sebelumnya, sepertinya tidak ada masalah melakukannya di bak mandi, kan? Seperti yang kuduga, orang-orang sepertimu dari kompleks ini masih menjadi tipe favoritku. Persetan denganmu. Liang Ruoxu memutar matanya ke arah Lin Yi, lalu menarik baju renangnya, berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi gelombang yang tercipta di dadanya. Apa kata ibuku? Bagaimana situasinya sekarang? Bagaimana perkembangannya? Cepat beritahu aku, tanya Liang Ruoxu. Bukankah ibumu memberitahumu? Dia bilang jangan tanya-tanya, jadi aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Kalau tidak, aku tidak akan datang untuk bertanya padamu. Aku juga tidak tahu. Ibu mertuaku bilang dia akan mengurus sisanya. Aku tidak perlu khawatir, jadi aku menunggu kabar. Lin Yi menatap Liang Ruoxu. Kamu lebih tahu Yanjing daripada aku, bagaimana menurutmu? Liang Ruoxu menggelengkan kepalanya. Tingkat keterlibatan pihak-pihak terlalu tinggi. Saya juga tidak bisa menebaknya, tetapi netizen kali ini sangat mendukung. Setelah Anda menyebarkan berita itu, mereka justru berinisiatif menuduh pihak lawan melakukan pengkhianatan. Ini kejahatan yang sangat besar. Saya jamin keluarga Wang tidak akan sanggup menanggungnya. Sekalipun mereka tidak jatuh dari posisi mereka sebagai keluarga nomor satu, mereka akan sangat terdampak. Lin Yi merenung sejenak. Jika kamu mengurutkan semua keluarga di Yanjing, di mana peringkat keluarga Liang? Liang Ruoxu sedikit mengernyit. Jelas sekali dia belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Karena terlalu banyak dimensi yang terlibat dalam pemeringkatan ini, dan dia belum terlibat dalam dinamika kekuatan sesungguhnya, sangat sulit baginya untuk menebaknya. Ada dua keluarga yang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Liang kita. Salah satunya adalah keluarga Wang dan yang lainnya adalah keluarga Lu. Tapi, jangan salah paham. Itu bukan Lu Xuan dan yang lainnya. Mereka hanya memiliki nama keluarga yang sama. Seberapa kuat keluarga Lu ini? Apa bedanya dengan keluarga Wang? Tanya Lin Yi. Sebenarnya, tidak banyak perbedaan antara kedua keluarga dalam hal kekuasaan. Perbedaan utamanya terletak pada bisnis mereka, kata Liang Ruoxu. Kamu pasti tahu tentang 4 perusahaan besar di Huaxia, kan? Huarun, Pauli, Citich, Biro Pedagang. Benar. Grup Biro Pedagang ada di tangan keluarga Wang, kata Liang Ruoxu.
Meskipun nilai pasar Biro Pedagang tidak sebesar 3 perusahaan lainnya, keuntungan aktualnya lebih besar daripada Huarun milik ibu saya. Oleh karena itu, mengendalikan Biro Pedagang sangat membantu status keluarga Wang. Karena mereka menjual perlengkapan perang. Liang Ruoxu mengangguk. Karena itu, di antara 4 perusahaan besar, Biro Pedagang adalah entitas yang sangat istimewa. Bahkan Huarun pun tak tertandingi. Lalu mengapa keluarga lu tidak ikut campur? Tanya Lin Yi. Dengan pengaruh mereka, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menjatuhkannya. Itu sudah pasti, kata Liang Ruoxu. Tapi keluarga lu tidak pernah punya niat seperti itu, mereka selalu mandiri. Pilar sejati keluarga lu adalah Lu Beichen, mantan komandan kakekku. Sama seperti yang tua, mereka berdua adalah bawahannya. Mendesis. Sambil menarik napas tajam, Lin Yi berseru, kakekmu dan yang tua telah mencapai posisi yang begitu tinggi hari ini. Status mereka di Tiongkok mungkin sudah mencapai puncaknya. Kurang lebih begitulah. Statusnya hampir sama dengan Wang Zongmin dari keluarga Wang. Dia salah satu dari segelintir orang terkaya di negara ini, kata Liang Ruoxu. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang lupa ku katakan padamu. Pemimpin sejati Brigade Garda Pusatmu adalah Tuan Tua Lu. Tidak mungkin. Hanya ada beberapa orang di Brigade Garda Pusat. Dia orang penting sekali. Agak berlebihan baginya untuk mengelola organisasi sekecil itu. Aku tidak tahu soal itu. Liang Ruoxu menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia yang bertanggung jawab atas Brigade Militer Pusat. Kakekku tidak memberitahuku tentang hal lain. Sebelumnya, Liang Ruoxu tidak tahu tentang Brigade Garda Pusat. Karena Lin Yi telah bergabung maka dia sengaja bertanya-tanya. Awalnya, Liang Xianghe tidak ingin memberitahunya, tetapi Liang Ruoxu cukup pintar untuk mencari tahu semuanya dari neneknya. Neneknya memarahi Liang Xianghe dan kemudian menceritakan hal itu padanya. Akan tetapi, ia hanya menyampaikan beberapa hal yang dangkal dan tidak menyebutkan apapun tentang struktur inti. Liang Ruoxu cukup bijaksana untuk tidak bertanya lebih lanjut. Ini karena dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal penting. Jika tidak, dia harus bertanggung jawab secara hukum. Lanjutkan, selain kedua keluarga ini, di mana keluarga Liangmu berada? Liang Ruoxu merenung sejenak. Ada sekitar 3 keluarga lain yang sedikit lebih kuat dari kita, tetapi tidak sampai mengalahkan kita. Sementara itu, ada sekitar 4 hingga 5 keluarga yang setara dengan kita. Namun, jika kita mempertimbangkan keluarga dari provinsi lain, peringkat keluarga Liang mungkin akan tergeser 3 hingga 5 peringkat. Namun, kemampuan mereka serupa dengan kita. Sekalipun mereka kuat, itu terbatas. Seharusnya begitulah situasi yang realistis. Saya merasa dengan kecerdasan ibu mertua saya, dia seharusnya bisa melibatkan keluarga Lu. Sebelum ini, Lin Yi tidak tahu apapun tentang Yanjing, jadi dia tidak tahu bagaimana Shen Sui akan menangani masalah ini. Namun, setelah mendengar penjelasan Liang Ruoxu, dia samar-samar dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Keluarga Wang dan keluarga Lu adalah 2 keluarga yang berada di puncak. Tentu saja, hanya keluarga Lu yang bisa mengendalikan keluarga Wang. Selain itu, orang bernama Ye Futian itu juga mantan ketua kelas kakek Liang Ruoxu. Mereka telah melewati hidup dan mati bersama, jadi wajar saja jika mereka meminta bantuannya. Lin Yi juga yakin Shen Sui pasti telah dijanjikan bantuan jika ia berani mengambil risiko ini. Jika tidak, risikonya terlalu tinggi. Ia pasti tidak akan melakukannya. Dugaan Lin Yi sangat akurat. Shen Sui memang telah mencari pihak lain. Terlebih lagi, keluarga yang terdiri dari 3 orang itu telah bertemu secara diam-diam dan mengobrol secara diam-diam selama beberapa jam. Namun, selain itu, Shen Sui juga telah melakukan banyak pekerjaan rumah, dan ia juga meminta Yang Guangxia untuk turun tangan. Tujuan terpentingnya adalah menjatuhkan keluarga Wang. Keluarga Lu adalah keluarga nomor 1 di Huaxia, dan tak seorang pun bisa menggoyahkannya. Namun, alasan mengapa dia setuju bukan hanya karena ini, tetapi juga karena Lin Yi. Dia sudah tahu bahwa Lin Yi adalah putra Lin Jingzan, tetapi dia tidak menganggap Lin Yi serius. Baru setelah Lin Yi memperoleh hasil tes yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia lebih memperhatikannya. Tak lama kemudian, Lin Yi diam-diam mengungkap rencana mata-mata itu dan berhasil menangkap Jimmy. Ia bahkan mendapatkan serum genetik. Ini menunjukkan kepada Lu Beichen harapan masa depan Brigade Garda Pusat. Jika dia dapat mengungkap rahasia peradaban Tilia di masa hidupnya, bahkan jika dia meninggal di masa depan, tidak akan ada seorang pun yang dapat menggoyahkan status keluarga Lu. Selain itu, ada faktor lain yang memengaruhi keputusannya. Saat itu, Lin Jingzan telah menimbulkan kegaduhan di Yanjing. Banyak orang menganggapnya sebagai duri dalam daging, dan ia turut meredakan situasi. Kini setelah putranya dalam kesulitan,
Lu Beichen teringat akan persahabatannya di masa lalu dan, ditambah dengan hadirnya begitu banyak orang yang berkumpul di sini untuk membahas masalah ini, tentu saja memilih untuk menawarkan bantuan. Sebenarnya, saya juga berpikir begitu, kata Liang Ruoxu. Meskipun ibuku tidak secantik aku, dia tetap sangat konsisten dalam pekerjaannya. Kalau saja dia tidak lebih dari 50% percaya diri, mungkin dia tidak akan melakukan ini. Hah? Apa yang kau tertawakan? Tanya Liang Ruoxu. Aku salah, iya. Kamu sudah kenal ibuku lama sekali. Kamu seharusnya tahu sifatnya. Tak perlu bicara soal kecerdasan ibu mertuaku. Pokoknya, aku terkesan, kata Lin Yi. Tapi kamu bilang kamu lebih cantik dari ibu mertuaku. Hehe, aku nggak setuju sama kamu soal ini. Liang Ruoxu menerkam Lin Yi dan menyerang wajahnya sebentar. Penglihatanmu kurang bagus, iya. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Dengan bentuk tubuh dan penampilanku, bagian mana dari diriku yang lebih rendah dari ibuku? Lin Yi ingin menangis. Dia bahkan merasa lebih dirugikan daripada seorang martir. Dia bisa membandingkan fitur wajah mereka, tetapi dia tidak tahu seperti apa bentuk tubuh ibu mertuanya. Berhenti, berhenti, berhenti. Kamu yang tercantik. Kamu lebih cantik dari Ji Qingyan. Saya suka bunyinya. Lin Yi menepuk pantat Liang Ruoxu. Ayo pergi. Kita hampir selesai bersantai. Ayo kita pijat. Ketika mereka tiba di ruang pribadi, Liang Ruoxu menikmati masker wajah sementara Lin Yi sibuk memikirkan keluarga Liang. Meskipun diskusi dengan Liang Ruoxu sedang berlangsung gencar sekarang, dia masih belum yakin apakah masalah ini akan berhasil. Oleh karena itu, dia tidak bisa lengah. Namun, menurut apa yang baru saja dikatakan Liang Ruoxu, jika keluarga Wang benar-benar dapat dijatuhkan, maka status keluarga Liang pasti akan meningkat. Mereka pasti akan menjadi keluarga teratas kedua setelah keluarga Lu. Bahkan jika ada keluarga lain yang lebih kuat dari keluarga Liang, perbedaannya tidak akan jauh. Di sisi lain, segala sesuatunya akan jauh lebih mudah baginya di masa depan. Saat memikirkannya, Lin Yi merasa lelah dan tertidur. Saat dia bangun, hari sudah siang, dan Liang Ruoxu sudah pergi dengan tenang. Setelah bangun dan meregangkan badan, Lin Yi tidak terburu-buru pergi. Ia memainkan ponselnya sebentar sebelum menghubungi nomor sementara yang digunakan Shen Suyi untuk menghubunginya. Bagaimana situasinya? Semuanya berjalan baik. Jawaban Shen Suyi membuat Lin Yi kehabisan napas. Meskipun masalahnya belum sepenuhnya terselesaikan, seharusnya tidak ada hambatan besar. Kalau tidak, Shen Suyi tidak akan memberinya jawaban seperti itu. Seperti yang diharapkan, Shen Suyi tidak pernah menghadapi pertempuran tanpa persiapan. Meskipun ada risiko dalam hal ini, peluang menangnya lebih tinggi. Namun, belum diketahui kapan masalah ini akan berakhir. Ia mungkin harus menunggu beberapa saat. Pendek kata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi tentang hal ini. Lin Yi bangkit dan meregangkan tubuh sebelum menelepon Ma Huayang. Presiden Lin, Anda mencari saya. Bantu saya membuat janji temu dengan orang-orang di Secret Farm Development. Saya ingin bertemu mereka. Baik, Presiden Lin. Saya akan mengaturnya sekarang. Setelah menutup telepon Ma Huayang, Lin Yi pergi ke grup Chaoyang untuk makan siang bersama Ji Qingyan. Di saat yang sama, ia menyampaikan kabar baik itu kepada Ji Qingyan. Setelah mengetahui semuanya berjalan lancar, dia memeluk wajah Lin Yi dan menciumnya beberapa kali. Bagus sekali. Aku tahu semuanya akan baik-baik saja. Sebenarnya, saya tidak berbuat banyak, saya dibantu oleh orang lain. Tapi kunci masalah ini ada padamu. Kalau kau tidak menyelesaikan masalah di Meiguo, semua ini hanya omong kosong. Kaulah yang selalu mendukungku, kata Lin Yi sambil membelai wajahnya. Tidak, Tuan Lin memang luar biasa. Kring kring kring. Ketika Ji Qingyan kembali ke mejanya, Lin Yi mengangkat telepon Ma Huayang. Presiden Lin, kita sudah sepakat untuk bertemu di Huangjiang Clubhouse pukul 7 malam. Gedung Klub Huangjiang. Ini kamar dagang Huaxian. Semua anggotanya adalah pengusaha terkenal di daerah pesisir. Ini setara dengan klub orang kaya asing. Orang-orang ini selalu bicara tanpa bertindak, selalu ingin pamer. Selalu main-main dengan hal-hal formal, kata Lin Yi. Kamu juga harus bersiap-siap. Ikut aku malam ini. Setelah menutup telepon Ma Huayang, Lin Yi berbaring di sofa Ji Qingyan dan bermain game. Setelah lelah, ia turun ke bawah untuk bermain dengan Wang Ying sebentar. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 5. Kehidupan sehari-hari memang begitu. Membosankan dan membosankan. Apakah kamu akan keluar untuk bersosialisasi malam ini? Setelah seharian bekerja, Ji Qingyan bertanya sambil mengemasi barang-barangnya. Aku mau keluar jam 7 malam untuk ketemu seseorang. Ayo makan dulu. Nggak ada yang mendesak.
Setelah meninggalkan perusahaan, mereka berdua menemukan restoran Sichuan dan menghabiskan makan malam mereka. Kemudian, mereka berkendara ke Huangjiang Clubhouse. Ji Qingyan melihat dari luar. Apakah kamu bertemu seseorang di sini? Kamu tahu tempat ini? Ini salah satu dari 4 kamar dagang utama di Huaxia. Konon, total kekayaan bersih para anggotanya melebihi 1 triliun. Itu tidak kecil sama sekali. Mau ikut aku melihatnya? Aku tidak akan pergi, kata Ji Qingyan. Ini Bun. Ini waktu yang tepat untuk makan dan berbelanja. Kebetulan, ini pergantian musim, jadi aku akan pergi berbelanja baju baru. Bajumu banyak sekali di rumah. Kamu bahkan tidak bisa memakai semuanya. Yah, stokingku sudah habis. Aku mau beli beberapa dan beberapa pasang celana dalam lagi. Karena kamu sudah bilang begitu, aku nggak jadi pergi. Ehem. Sebenarnya, kamu nggak perlu beli baju, tapi kamu bisa beli lingerie lagi. Lagi pula, kamu harus sering ganti baju, kan? Ji Qingyan melirik Lin Yi. Kurasa kau punya motif egoisme sendiri. Kau menggunakan pikiran sempitmu sendiri untuk menilai karakter seorang pria sejati. Aku mengatakan ini hanya demi kesehatanmu. Jangan kira aku tidak tahu kalau pikiranku selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran kotor itu. Setelah itu, ia melepas sabuk pengamannya. Aku akan pergi dulu. Telepon aku kalau sudah selesai. Ji Qingyan membawa tasnya dan berjalan menjauh dari pandangan Lin Yi. Ia tampak seperti gadis muda yang riang, polos, dan lincah. Tidak lama kemudian, Ma Huayang juga datang menemui Lin Yi. Maaf sekali, Presiden Lin. Saya terlambat. Saya sampai di sini lebih awal. Lin Yi membuka pintu mobil dan keluar. Ayo pergi. Lebih cepat kalau kita langsung ke atas dan melihat-lihat. Di lantai 6 Huangjiang Clubhouse terdapat 4 kamar pribadi. Gaya renovasi setiap ruangan berbeda-beda. Meskipun di mata banyak orang, gaya renovasi ini agak ketinggalan zaman, biaya renovasinya mencapai jutaan yuan. Mungkin tidak selalu menjadi yang paling menarik secara visual menurut estetika arus utama, tetapi sudah pasti yang paling mahal. Grup Ling Yun ini cukup menarik. Meskipun bosnya sudah ditangkap, mereka masih ingin kita datang untuk rapat. Apakah ini semacam tipuan atau tipu daya? Tanya Su Tianjun. Bab 1118. Levelmu tidak cukup. Awalnya aku juga bingung. Lin Yi ditangkap Mei Guo. Bagaimana mungkin dia datang menemui kita? Dia mungkin berpura-pura agar Pak Tua Peng membayar uangnya, kata Lu Gaoyue. Bagaimana jika Lin Yi benar-benar kembali? Xi Feng bertanya dengan santai. Jelas, dia tahu Lin Yi tidak akan kembali, jadi dia hanya mengatakannya dengan santai. Lagi pula, dia bosan. Itu mustahil. Sekalipun dia kembali, dia tidak akan bisa kembali ke Zonghai. Jangan asal menebak. Apakah kamu mendengar sesuatu yang lain? Tanya Peng Qingsu. Kau tidak dengar. Huaneng Holdings, Fujing Semiconductor, dan Zijin Flower Technology melaporkan Ling Yun Group. Tentu saja saya sudah mendengarnya. Beritanya sepertinya dirilis dini hari tadi. Masalah ini sudah cukup heboh. Saham-saham dan saham teknologi terdampak, tetapi beritanya menghilang setelah itu. Saya juga tidak bisa menemukan apapun tentangnya di internet. Saya tidak tahu apa yang terjadi, kata Peng Qingsu. Perlukah bertanya? Para petinggi di atas sudah bergerak, kata Su Tianjun. Jangan hanya melihat ketiga perusahaan ini secara terpisah. Mereka biasanya tidak menunjukkan diri, tetapi identitas para bos di balik layar masing-masing lebih mengerikan daripada yang lain. Saya tahu sedikit tentang ini. Bos Flower Semiconductor ini sepertinya bernama Fu Yahui. Keluarganya sangat berkuasa di Yanjing dan biasanya tidak berbisnis dengan orang lain. Semua pesanan berasal dari perusahaan milik negara dengan latar belakang yang cukup dalam. Sebenarnya, di antara ketiga perusahaan ini, Zijin Flower Technology adalah yang paling lemah, kata Su Tianjun sambil menghisap rokok. Keluarga Han dari Yanjing adalah pengendali Fuxing Semiconductor yang sebenarnya. Kabarnya, koneksi keluarga Han telah mencapai pemerintah pusat, tetapi yang paling kuat tetaplah Huaneng Holdings. Pengendali mereka yang sebenarnya adalah keluarga Wang dari Yanjing. Grup biro pedagang juga dimiliki oleh keluarga mereka. Setelah mengatakan itu, Su Tianjun menatap yang lain dengan misterius. Tahukah kamu betapa berkuasanya keluarga Wang? Dasar bocah tua, kenapa kau selalu suka membuat kita penasaran? Kalau ada yang mau kau katakan, cepatlah. Kalau ada yang mau kau katakan, cepatlah, kata Xi Fengsu. Aku baru tahu setelah bertanya-tanya. Keluarga Wang ini adalah keluarga paling berkuasa di Tiongkok. Kuat dalam hal apa? Coba pikirkan. Perusahaan macam apa biro pedagang itu? Mungkinkah seorang biasa memimpin perusahaan seistimewa itu? Ketiganya mengangguk tanpa sadar, ekspresi mereka dipenuhi kekaguman.
Mereka menganggap mustahil bagi mereka untuk mencapai tingkat ini di kehidupan ini. Bahkan di kehidupan selanjutnya pun, kemungkinan besar mustahil bagi mereka. Sudah sangat jelas. Insiden Lin Yi di Meigo diungkap oleh ketiga keluarga tersebut. Meskipun sangat buruk bagi ketiga keluarga tersebut, dengan keluarga Wang sebagai penstabil, berita itu langsung dihapus dalam semalam, kata Su Tianjun. Awalnya, Lin Yi masih punya kesempatan hidup, tapi sekarang setelah dia menyerah dan mengungkap ketiga keluarga itu, bahkan jika dia lolos dari MC Guo, keluarga Wang pasti tidak akan membiarkannya pergi. Karena itu, mustahil baginya untuk kembali ke Songhai. Memukul. Peng Qingzu menyalakan sebatang rokok dengan santai. Saya mengerti maksud Anda. Perusahaannya mungkin ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras kita. Itu sudah pasti. Status Lin Yi tidak diketahui. Bagaimana mungkin dia datang kepada kita di saat kritis seperti ini, kata Su Tianjun. Saya menduga pengacara bernama Ma Huayang itu akan datang sendiri dan memberitahu kita bahwa bosnya sedang ada urusan dan tidak bisa datang. Setelah itu, dia pasti ingin membicarakan masalah itu. Haha. Ekspresi aneh Su Tianjun membuat semua orang tertawa. Kalau sudah waktunya, aku akan bilang padanya kalau bosnya akan dibunuh dan dia harus berhenti bertindak. Peng Qingzu tertawa. Jangan. Beri dia beberapa ratus yuan agar dia bisa membakar kertas untuk bosnya. Kita tidak boleh terlalu pelit. Haha, kedengarannya enak. Kata Peng Qingzu, ayo, minum. Aku sudah lama tidak sebahagia ini. Berderak. Tepat saat mereka berempat hendak mengangkat gelas, pintu ruang pribadi didorong terbuka, dan Lin Yi masuk bersama Ma Huayang. Kalian semua bersemangat, tapi aku belum datang. Kenapa kalian minum? Hah. Melihat Lin Yi masuk, mereka berempat berhenti bergerak dan menatapnya seolah-olah mereka telah membeku. Kenapa kamu ada di sini? Kata Peng Qingzu dengan heran. Akulah yang memintamu datang. Tentu saja aku juga harus hadir. Kemunculan Lin Yi membuat mereka berempat merasa gelisah. Dalam pemahaman mereka, apapun yang terjadi, Lin Yi tidak akan pernah kembali ke Songhai. Bahkan jika dia bisa lolos dari MC Guo, tiga keluarga besar di Yanjing tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimana dia bisa kembali? Batuk. Karena Presiden Lin sudah di sini, silakan duduk. Su Tianjun adalah orang pertama yang kembali tenang. Seorang investor seperti dia telah melihat berbagai macam situasi dan dengan cepat kembali normal. Ini bukan urusanmu. Jangan bicara. Lin Yi menarik kursi sambil tersenyum dan menatap Peng Qingzu. Pengadilan sudah menjatuhkan vonis. Kenapa kalian tidak memberi kami kompensasi? Apa kalian meremehkan saya? Tuan Lin, penampilan Anda memang mengejutkan saya, tetapi saya rasa Anda seharusnya lebih memikirkan urusan Anda sendiri dan tidak meminta uang kepada saya, kata Peng Qingzu. Meskipun uang adalah hal yang baik, Anda harus hidup untuk menghabiskannya. Lin Yi menggaruk telinganya. Siapa yang bilang aku akan mati? Apa keluarga Wang? Mereka berempat terdiam dan merasakan ada sesuatu yang salah. Aku memang terkejut dengan apa yang mereka lakukan, tapi coba pikirkan. Kalau aku tidak menyelesaikan masalah ini, bagaimana mungkin aku muncul di Songhai? Keluarga Wang akan segera runtuh, jadi jangan berpikiran buruk. Kalau aku bisa dibunuh semudah itu, aku tidak akan bertahan sampai sekarang. Bukankah begitu? Beraninya kau. Berita ini bagaikan bom waktu bagi mereka berempat, bahkan lebih mengejutkan daripada kemunculan Lin Yi. Keluarga Wang adalah keluarga paling berkuasa di Yanjing. Bagaimana mungkin Lin Yi bisa menghadapi mereka? Itu tidak mungkin. Lin Yi berdiri dan berjalan di belakang Peng Qingzu. Ia menepuk bahunya dan berkata, konon, ikan mencari ikan, udang mencari udang, dan kura-kura mencari kura-kura. Sekalipun kalian berempat bisa berkumpul, standar kalian biasa saja. Kalau kalian belum selevel denganku, jangan risaukan urusanku. Kalian sudah keterlaluan. Peng Qingzu menggigil seakan tersengat listrik. Wajahnya pucat dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Awalnya, saya terlalu malas untuk turun tangan dalam masalah sekecil ini. Saya ingin mengikuti prosedur resmi untuk menangani masalah ini, tetapi Anda tidak mendengarkan. Bukankah ini tamparan di wajah saya? Katakan, apa yang harus saya lakukan? Aku akan menggantinya. Suara Peng Qingzu bergetar. Saya akan menelepon Departemen Keuangan sekarang dan meminta mereka mentransfer uangnya ke Lingyun Group. Beberapa hari yang lalu harganya 289 juta, tapi aku sudah di sini. Apa waktuku sebegitu berharganya di matamu? Lalu, berapa banyak yang kamu inginkan? Itu tidak bagus. Aku jadi terlihat seperti memeras uangmu. Lin Yi tersenyum. Kau bisa mempertimbangkan sendiri jumlahnya. Berikan padaku sebanyak nilai ladang suci milikmu. Lagi pula, kalau aku membuatmu bangkrut, kau toh tidak akan dapat apa-apa.
Tubuh Peng Qingzu menegang, seakan-akan ia telah dimasukkan pelat baja. Kita masih punya 1,4 miliar yuan di rekening kita. Aku akan menggantinya. Baiklah, ini nomornya. Lin Yi meremas bahu Peng Qingzu. Kuharap kau ingat kali ini. Apapun yang terjadi, kita harus memperhatikan siapa lawan kita. Setelah itu, Lin Yi keluar dari kamar pribadi, diikuti Ma Huayang dari dekat. Ia juga ketakutan. Meski semuanya pengusaha terkenal, tidak semua bisa memiliki aura seperti ini. Setelah meninggalkan Huangjiang Clubhouse, Lin Yi berkata kepada Ma Huayang, sisanya kau urus saja. Kurasa uangnya akan segera ditransfer. Saya rasa mereka tidak punya nyali untuk membuat saya meminta uang lagi. Baiklah, tidak ada lagi. Kembalilah. Kamu sudah bekerja semalaman kemarin. Selamat beristirahat. Terima kasih, Presiden Lin. Setelah beberapa kata sederhana, mereka berdua berpisah. Lin Yi masuk ke mobil dan menelepon Ji Qingyan. Lalu, ia menjemputnya di pintu masuk sebuah mall. Baru 1 jam, kamu sudah membeli begitu banyak barang. Lin Yi berkata sambil melihat selusin tas di tangan Ji Qingyan. Ada banyak model baru, jadi saya membeli semuanya. Lin Yi memikirkannya sejenak. Hal ini sejalan dengan kepribadian Ji Qingyan. Barang-barang yang dibelinya diberi label dengan jelas, sementara Ji Qingyan seringkali membeli apapun yang menarik baginya. Wajar saja, ia adalah seorang pembelanja yang cepat. Setelah memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil, Ji Qingyan tidak terburu-buru pulang. Ia menyeret Lin Yi berkeliling pantai sebentar sebelum akhirnya pulang dengan kelelahan. Keesokan paginya, mereka berdua berkendara keluar setelah makan malam. Ji Qingyan pergi ke grup Chaoyang sementara Lin Yi pergi ke desa kebahagiaan. Ia sudah pergi lebih dari 10 hari. Buah-buahan yang kedua mungkin sudah hampir matang. Karena itu, ia harus bergegas menjualnya. Misinya masih sangat penting. Kring kring kring. Tak lama setelah ia meninggalkan rumah, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Yan Qi. Presiden Yan, ada apa dengan saya? Saya tidak terima dipanggil Presiden Yan. Saya masih menunggu Presiden Lin berinvestasi pada saya. Aku bisa berinvestasi. Ini bukan masalah. Lin Yi tersenyum. Tapi saya rasa ini belum tentu sesuatu yang akan saya ikuti. Siapa tahu. Mungkin saat rapat promosi investasi nanti, akan ada orang-orang yang antusias berinvestasi, dan saya tidak perlu ikut campur sama sekali. Itu agak rumit, kata Yan Qi. 2 bulan lagi, para siswa akan libur musim panas. Ini masa kemasan untuk acara varietas. Banyak acara varietas unggulan akan diunggah saat itu. Potensi investasi yang bisa saya kumpulkan saat itu akan terbatas. Lalu kenapa kamu tidak berpikir untuk menggeser periode siaran saat itu? Apa gunanya menghindari kompetisi? Semakin kuat musuh, semakin baik. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menunjukkan kekuatanku. Hehe. Kekuatanmu memang bagus. Aku menggunakan 72 variasi dari 18 jurus bela diri milikku, dan aku hampir tidak mengejutkanmu. Itulah sebabnya kamu harus menjaga sikap baik di masa depan. Jangan selalu menggunakan trik kotor seperti itu, kata Yan Qi sambil tersenyum. Tapi ini agak memalukan. Awalnya aku tidak ingin kau membantu, tapi akhirnya aku terpaksa memohon padamu. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Aku tidak akan menerima bantuan apapun meskipun kau memohon padaku, kata Lin Yi. Lagi pula, aku tidak memberikannya gratis. Aku sedang berinvestasi. Kau harus membayarku kembali saat kau menghasilkan uang. Kalau aku dapat uang, aku pasti akan mengembalikannya padamu, tapi aku harus perjelas dulu. Kalau aku kehilangannya, aku tidak punya uang untuk membayarmu, kata Yan Qi. Saya harus menggunakan manusia sebagai jaminan untuk membayar utang. Kamu bernilai 200 juta bagiku, jadi apapun pilihanmu, aku akan puas. Pantas saja gadis-gadis muda itu suka bajingan. Kau benar-benar pintar bicara. Aku suka itu, Yan Qi tertawa dan menggoyangkan pinggangnya dengan berlebihan, berpura-pura lemah. Baiklah, masih ada hal serius yang perlu kubicarakan denganmu, tapi kau terus menyela. Bisnis apa? Saya ingin mengunjungi desa kebahagiaan dan berbicara dengan para pemimpin setempat mengenai hal ini, kata Yan Qi. Kalau kamu tidak ada urusan lain, ikut aku. Ini wilayahmu. Akan lebih mudah bagimu untuk mengurus semua ini. Apakah kamu di rumah? Tunggu aku. Kapan kamu sampai? Aku mau mandi dan ganti baju dulu. Petik 2. Jangan khawatir, tunggu aku dan kita bisa mandi bersama. Penjahat. Petik 2. Saat Lin Yi dan Yan Qi meninggalkan rumah, hari sudah siang. Lin Yi merasa segar kembali, dan wajah Yan Qi berseri-seri. Mereka berdua tampak bersama dan dalam suasana hati yang gembira.
Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka berdua berkendara ke Four Corner Town. Meskipun mereka syuting di Desa Kebahagiaan, kepala desa yang baru tidak memiliki banyak wewenang. Lebih praktis untuk langsung menemui wali kota. Lin Yi membawa Yan Qi ke kantor wali kota. Kantor itu terletak di sebuah gedung kecil. Dinding luarnya sudah mulai rusak, dan tampak sederhana dan polos. Siapa yang kamu cari? Mereka berdua baru saja memasuki gedung ketika mereka dihentikan oleh wanita parubaya di ruang surat. Wanita itu tampak berusia 40-an. Ada televisi di rumah yang sedang memutar Country Love. Televisi itu menayangkan adegan terkenal Xie Guangqun yang sedang gantung diri. Halo, kami dari Zonghai. Kami berencana merekam acara varietas di sini dan ingin berbicara dengan wali kota Gao, kata Yan Qi. Kamu kurang beruntung. Wali kota Gao sedang pergi mengurus beberapa pekerjaan dan belum kembali. Yan Qi dan Lin Yi saling berpandangan. Aku datang di waktu yang salah. Tidak apa-apa. Lin Yi menatap wanita parubaya itu dan berkata, bisakah kau membantuku menelepon? Katakan padanya bahwa kita akan syuting di sini dan lihat apa yang akan dia katakan. Kalau begitu tunggu sebentar. Wanita parubaya itu sangat jujur. Ia tidak meminta suap dan langsung menelepon atasannya. Wali kota Gao, seseorang datang ke sini untuk merekam pertunjukan dan ingin bertemu dengan Anda. Aku tidak tahu apa itu. Mereka hanya bilang ingin merekam acara dan ingin bicara denganmu. Baiklah, aku akan memberitahu mereka. Tak lama kemudian, wanita parubaya itu menutup telepon. Wali kota Gao bilang dia ingin Anda pergi ke kantornya. Dia bilang akan kembali sekarang dan meminta Anda untuk menunggu. Baiklah, maaf merepotkanmu, kata Yan Qi penuh terima kasih. Naiklah ke lantai 2 dan berjalanlah ke kiri. Kau akan melihatnya. Kuharap kau tidak keberatan aku tidak mengantarmu ke sana. Tidak perlu repot-repot. Kamu bisa melanjutkan urusanmu sendiri. Mereka berdua langsung naik ke atas. Wanita parubaya itu mengecap bibirnya. Dia pasti perempuan kota. Kenapa dadanya besar sekali? Kayak balon. Di lantai 2, mereka berdua dengan mudah menemukan kantor Gao Qiankui. Kantornya tidak besar. Agak tua dan bobrok. Tidak sebagus kantor seorang manajer departemen di Lingyun Group. Keduanya duduk di sofa dan mengobrol santai. Dia cukup antusias. Ini agak tak terduga. Kamu memilih syuting di sini untuk mempromosikan mereka. Tentu saja, dia pasti antusias, kata Lin Yi santai. Ketika saya pergi ke Yangcheng, para sekretaris menerima saya secara langsung. Ini tidak berbeda. Yah, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang miliarder dengan kekayaan puluhan miliar, jadi wajar saja jika mereka menerimamu, kata Yan Qi. Tapi akan berbeda jika Anda mencobanya di Zonghai, levelnya tidak sama. Lin Yi tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Memang berbeda. Namun di Zonghai, ia sering diterima di kamar tidur. Bab 1119. Naga tersembunyi dan Phoenix berjongkok dari kota 4 sudut. Setelah sekitar setengah jam, terdengar langkah kaki dari koridor. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya masuk dari luar. Ternyata itu wali kota Gao Qiankui. Namun, pakaiannya sedikit mengejutkan. Kemeja dan celana putihnya berantakan. Jelas sekali terkena noda tanah. Halo, wali kota Gao, nama saya Yan Qi, saya ingin merekam acara varietas di Desa Kebahagiaan. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang hal-hal terkait. Selamat datang, selamat datang. Gao Qiankui berjabat tangan dengan mereka berdua. Saya benar-benar minta maaf. Air sungai meluap dan membanjiri daerah itu. Saya baru saja selesai bekerja dan tidak sempat berganti pakaian. Fakta bahwa seseorang datang ke tempat terpencil seperti Four Corner Town untuk merekam pertunjukan bagaikan mana yang jatuh dari langit bagi Gao Zhengqi. Jika ini benar-benar terlaksana, hal itu akan menguntungkan bagi investasi asing di masa mendatang. Dia harus berusaha sekuat tenaga agar mereka berdua tetap di sini. Saya mengerti, saya mengerti. Kami telah menunda waktu Anda, kata Yan Qi sopan. Jangan bilang begitu. Kalian datang ke Happiness Village untuk rekaman pertunjukan juga bentuk publisitas bagi kami. Kami sangat senang. Dengan itu, Gao Qiankui menatap Lin Yi. Kamu kelihatan familiar. Apa kamu orang baru di Desa Kebahagiaan? Ya, saya punya rumah kaca dan kolam ikan di sini, saya datang ke sini sesekali. Jika memang begitu, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Tidak perlu terlalu sopan. Aku hanya sedang membujuk. Soal apakah kita bisa berkolaborasi, kalian harus membicarakannya secara detail sebelum diputuskan. Baiklah, baiklah, baiklah. Gao Qiankui berkata dengan antusias. Mengapa aku tidak mencari tempat dan kita bisa ngobrol sambil makan? Terserah apa katamu, kata Yan Qi. Saat itu pukul 2 siang.
Belum waktunya makan. Jika dia menolak permintaan wali kota, Yan Qi akan terlihat seperti tidak mengerti cara kerja dunia. Ayo kita ke sana sekarang. Ada peternakan di kota kita. Semuanya hijau murni. Aku jamin kamu belum pernah makan yang seperti itu di Zonghai. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang Anda usulkan. Kedengarannya bagus. Karena kamu di sini hari ini, ikuti saja rencanaku. Aku jamin kamu akan makan dan minum dengan baik. Setelah itu, mereka bertiga keluar. Kemudian, Gao Qiangqui pergi ke kantor sebelah dan memanggil seorang pemuda berusia 20-an. Perkenalkan, putra saya, Gao Haoyu. Dia sedang bekerja di sini dan membantu. Kita akan pergi bersama nanti. Putra Gao Qiangqui tidak tinggi. Ia mengenakan kacamata berbingkai hitam dan potongan rambut cepak. Pakaiannya sangat sederhana. Memang, pepatah mengatakan, gunung itu tinggi, tetapi kaisar itu jauh. Jarang sekali melihat ayah dan anak bekerja di perusahaan yang sama di Zonghai. Namun, ini adalah Four Corner Town, jadi ceritanya berbeda. Kemudian, Gao Qiangqui memperkenalkan Lin Yi dan Yan Qi kepada Gao Haoyu. Putraku terlalu jujur. Aku hanya ingin melatihnya, memperluas wawasannya, dan menunjukkan banyak hal, kata Gao Qiangqui sambil tersenyum. Bagus. Kalau ada lebih banyak orang, akan lebih mudah untuk membahas detailnya. Yan Qi sangat pandai membaca ekspresi orang, jadi dia mengerti maksud Gao Qiangqui dengan baik. Sudah menjadi sifat manusia bagi seorang ayah untuk khawatir tentang membuka jalan bagi putranya. Di bawah pimpinan Gao Qiangqui, mereka berempat tiba di halaman pertanian yang disebutkannya. Ada sebuah panci besar di halaman, berisi ayam, bebek, dan angsa liar. Pemandangan seperti ini jarang terlihat di kota seperti Zonghai. Gao Qiangqui memesan sesuatu dan memberikan menu kepada Lin Yi dan Yan Qi. Akan tetapi, keduanya tidak memesan apapun dan mendengarkan pengaturan Gao Qiangqui. Sutradara Yan, adakah yang Anda butuhkan untuk acara yang sedang Anda rekam? Beritahu saya, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Saya ingin merekam program yang berfokus pada gaya hidup santai. Saya ingin menunjukkan kepada penonton di kota bagaimana kehidupan pastoral masa kini. Program ini kedengarannya bagus, kata Gao Qiangqui. Tidak ada seorang pun di kota ini yang pernah melihat pemandangan di pedesaan kami sebelumnya. Jika ini difilmkan, pasti akan populer. Gao Qiangqui tidak tahu apa-apa tentang acara varietas. Ia hanya tahu bahwa jika mereka benar-benar syuting di sini, itu akan menjadi kesempatan emas bagi Four Corner Town. Lokasi yang kami pilih adalah kolam ikan di sisi timur desa, jadi kami perlu menyiapkan lahan di dekatnya untuk digunakan tim produksi. Soal harga, saya harap Anda bisa memberi kami diskon. Dana kami sangat terbatas. Saya tahu kolam ikan di sebelah timur, tapi saya tidak bisa menentukan harga pastinya. Tapi, saya bisa membantu Anda bernegosiasi dan berusaha memuaskan Anda. Lin Yi sudah lama tinggal di desa kebahagiaan dan mengenal banyak orang, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah kenalan. Ia tidak terlalu mengenal mereka. Karena itu, ia tidak tahu tanah siapa yang berada di sebelah kolam ikan. Kalau tidak, ia pasti akan pergi bernegosiasi sendiri. Terima kasih. Lin Yi dan Gao Haoyu tidak menyela pembicaraan. Lin Yi tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, tetapi Gao Haoyu agak kaku. Dia tidak melakukan apapun selain menuangkan anggur. Kalau orang lain, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Saat syuting tiba, kita mungkin akan mulai menggunakan jalur semen yang baru dibangun. Ini mungkin akan memengaruhi akses penduduk desa. Masalah ini mungkin akan sedikit memengaruhi desa kebahagiaan. Aku akan membantu, kata Gao Haoyu, berbicara untuk pertama kalinya. Gao Qiangqui mengangguk puas. Itu bukan masalah besar. Jelaskan situasinya kepada penduduk desa dengan jelas. Mereka pasti bersedia bekerja sama. Juga, aku butuh beberapa orang untuk bekerja sama dengan kita menyelesaikan rekamannya. Yan Qi ragu sejenak. Ini seperti NPC dalam game yang bekerja sama dengan pemain untuk menyelesaikan misi yang relevan. Apa? Kata NPC jelas bukan sesuatu yang familiar bagi Gao Qiangqui. Ayah, aku tahu maksudnya. Itu karakter dalam game yang membantu pemain menyelesaikan misi, kata Gao Haoyu. Sama seperti dirimu. Tugas utamamu adalah membantu rakyat jelata mengurus urusan mereka. Ini kurang lebih sama saja. Penjelasan Gao Haoyu membuat Lin Yi dan Yan Qi ingin tertawa. Akan tetapi, apa yang dikatakannya agak masuk akal, jadi mereka tidak menjelaskan lebih lanjut. Ini tidak akan berhasil. Identitasku istimewa. Aku tidak bisa merekam acara ini bersamamu. Lin Yi. Yan Qi. Petik 2. Tentu, kata Yan Qi. Beberapa anak muda boleh saja,
tapi mereka harus pintar. Mereka tidak boleh cemas saat bertemu orang asing. Kurasa Little Yu tidak buruk dalam hal ini. Gao Haoyu adalah orang yang jujur dan membosankan. Dia sama sekali tidak memenuhi standar Yan Qi, tetapi dia adalah putra Gao Zhengkui, jadi dia tetap harus menyanjungnya. Kalau menurutmu anakku bisa, biarkan saja. Tapi kurasa dia tidak bisa mengatasinya sendirian. Gao Qiangkui tertawa dan berkata, lalu menatap Gao Haoyu. Nak, apa kamu tidak punya beberapa teman di kota ini? Bisakah kamu memilih beberapa teman yang cocok? Gao Haoyu memikirkannya. Kurasa Zhang Heping sudah cukup. Anak itu bisa melakukannya. Gao Qiangkui berkata dengan nada meremehkan, dia nakal dan selalu terlambat. Kurasa dia tidak bisa diandalkan. Dia sudah berubah sekarang, yang terpenting, dia sudah melihat dunia, dia lebih baik dari sebelumnya. Petik 2. Apa yang telah dia lihat? Dia satu-satunya orang di kota ini yang pernah pergi ke klub. Lin Yi terdiam. Yan Qi. Anak itu pernah ke di bar, kan? Lin Yi. Yan Qi. Jangan terlalu jujur. Kita berdua pernah mengalaminya. Tempat itu memang agak berantakan, tapi kudengar dari Zhang Heping, orang biasa belum bisa ke sana. Kalau tidak punya 18.000 yuan, kita tidak akan bisa melewati malam ini, kata Gao Haoyu. Lagi pula, di antara sekian banyak orang di kota kami, hanya dia yang pernah ke sana. Tak ada yang lebih berpengetahuan daripada dia. Gao Qiangkui memandang Lin Yi dan Yan Qi. Menurutmu dia bisa melakukannya? Haruskah aku memanggilnya agar kau memeriksanya? Tentu. Dalam hal memilih orang, Yan Qi tidak memiliki banyak persyaratan. Lagi pula, orang ini hanya akan bekerja sama dalam proses rekaman acara. Ia hanya perlu bersikap lebih alami dan tidak gugup. Adapun apakah sifat orang ini baik atau buruk, dia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, penonton tidak akan fokus padanya. Lagi pula, bukan masalah besar baginya untuk pergi ke klub malam. Saya akan meneleponnya sekarang. Gao Haoyu mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Zhang Heping. Kamu di mana? Ayahku mencarimu. Bisakah kamu datang? Dia sedang main biliar di kota. Dia akan segera ke sini. Beberapa menit kemudian, seorang pemuda berambut kuning dicat masuk sambil menghisap rokok. Ia tampak berusia awal 20-an dan sama sekali tidak tua. Orang ini adalah Zhang Heping yang disebutkan Gao Haoyu. Di seluruh kota, dialah satu-satunya pria yang pernah pergi ke bar. Zhang Heping berjalan seperti penjahat. Ketika melihat Yan Qi menatapnya, raut wajahnya langsung berubah cemas. Meskipun auranya tidak terlihat, orang bisa benar-benar merasakannya. Kaki Yan Qi yang panjang saja sudah membuatnya begitu gugup, hingga ia bahkan tidak bisa memegang rokoknya dengan benar. Cepat dan berdiri tegak. Teriakan Gao Qiangkui membuat Zhang Heping terbangun. Paman Gao, mengapa Anda mencari saya? Zhang Heping bertanya. Kemunculan seorang wanita cantik yang tiba-tiba membuat Zhang Heping sedikit gugup. Ia merasa bahwa alasan wali kota mencarinya hari ini pasti ada hubungannya dengan wanita cantik itu. Keduanya adalah direktur tim produksi. Mereka ingin merekam acara di Happiness Village, dan mereka membutuhkan seseorang untuk bekerja sama. Saya akan merekomendasikan Anda. Rekomendasikan aku. Zhang Heping mundur 2 langkah. Aku tidak tahu apa-apa selain kegiatan ilegal. Jangan bilang kau mencariku untuk ikut pertunjukan. Lin Yi dan Yan Qi sama-sama geli. Jelas sekali dia orang yang humoris. Dia akan sangat cocok untuk berpartisipasi dalam acara itu. Aktivitas ilegal apa? Jangan ngomong sembarangan di sana, kata Gao Qiangkui. Mereka ingin merekam acara tentang kehidupan pedesaan, tapi mereka butuh seseorang untuk bekerja sama. Anak saya bilang kamu sudah melihat dunia, jadi dia merekomendasikanmu. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap rendah hati, kata Zhang Heping sambil menegakkan punggungnya. Lagi pula, aku satu-satunya orang di kota kita yang pernah ke di bar. Yang lain sungguh tak ada bandingannya denganku. Jangan cuma bicara. Gunakan semua kemampuanmu. Kebetulan, sutradaranya juga ada di sini. Kalau kamu tampil bagus, mereka mungkin akan merekrutmu. Apakah kamu serius? Zhang Heping menatap Yan Qi dan bertanya. Benarkah? Jawab Yan Qi sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan menunjukkan bakatku padamu. Tarian Phoenix dari 9 surga. Lin Yi terdiam. Ternyata ada seorang bangsawan yang tersembunyi di kota 4 sudut yang kecil ini. Seperti yang diharapkan dari naga tersembunyi di kota 4 sudut. Sekarang setelah dia muncul, anak burung Phoenix itu seharusnya tidak terlalu jauh. Ketika mereka mengetahui bahwa Zhang Heping akan menampilkan tarian Phoenix 9 surga, ekspresi mereka berbeda. Lin Yi terkejut. Yan Qi mulai menantikannya. Karena dia berasal dari keluarga terpelajar, dia tidak tahu apa itu tarian Phoenix 9 surga.
Gao Qiangqui bingung. Apa sih itu tarian Phoenix 9 surga? Yang Ge Agung atau keduanya? Hanya Gao Haoyu yang memiliki ekspresi saleh di wajahnya. Setelah setengah tahun, tarian Phoenix 9 surga karya Zhang Heping akhirnya akan diungkapkan ke dunia. Jangan cemas. Untuk mendapatkan efek yang lebih baik, aku perlu bersiap. Satu-satunya penyesalanku adalah langit belum gelap. Kalau tidak, efeknya akan lebih baik lagi. Jangan berlama-lama, nak. Hati-hati, atau aku bisa saja menendangmu. Paman Gao, jangan khawatir. Aku hanya mengejar kesempurnaan. Zhang Heping mematikan rokoknya. Tunggu aku. Aku akan membawa motornya. Kenapa kamu bawa motor ke sini? Aku nggak minta kamu main akrobat. Jangan khawatir. Tanpa motor, dampak dari aksi ini tidak akan sebesar ini. Zhang Heping tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia buru-buru berlari keluar dan mendorong skuter listrik bekasnya. Lin Yi dan Yan Qi tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Namun, beberapa menit kemudian, Zhang Heping memberi mereka jawabannya. Ini karena ada speaker kecil di dalam tas skuter listrik. Saat terhubung ke ponsel, musik yang mengalun membuat Lin Yi dan Yan Qi pusing. Jangan khawatir, aku akan menyiapkan beberapa perlengkapan lagi. Sebentar lagi akan dimulai. Setelah mengatakan itu, Zhang Heping berlari ke dapur. Ketika kembali, tidak ada perubahan pada tubuhnya. Ia tidak membawa apapun di tangannya. Hanya saku celananya yang menggembung, dan banyak debu putih di tepinya. Batuk, batuk, batuk. Ketika semuanya sudah siap, Zhang Heping berdeham. Lin Yi meliriknya. Jadi, si cewek Phoenix ada di sini. Zhang Heping berjalan ke skuter listriknya dan menyalakan stereo lagi. DJ yang menusuk telinga itu membuat Yan Qi bingung lagi. Musik yang meriah itu bertindak seperti ramuan, menjerumuskan Zhang Heping ke dalam kondisi melankolis lainnya. Teman-teman Radisenan, saya MC Peace dari Four Corner Town. Hari ini, izinkan saya memberitahu Anda bahwa hanya pria yang bisa menari tarian Phoenix 9 surga yang bisa menjadi tak terkalahkan. Zhang Heping merogoh sakunya dan mengangkat tepung yang diambilnya dari dapur ke udara. Pemandangan itu kacau balau. Itulah teriakan anak burung Phoenix. Pada saat itu, ekspresi Zhang Heping sangat acuh tak acuh, menyerupai seorang bangsawan yang telah mencapai ujung jalannya, memandang dengan jijik segala sesuatu di dunia fana. Pada saat berikutnya, Zhang Heping bergerak, melompat ke dalam versinya sendiri dari tarian Phoenix di 9 surga. Pertama, ia melakukan moonwalk yang sedikit tidak ortodoks, diikuti oleh Thomas Flare yang sempurna, berputar di tempat 2,5 kali. Zhang Heping tenggelam dalam alunan musik yang berirama dan tepung yang berputar. Seolah-olah seluruh dunia adalah panggungnya, dan dia adalah satu-satunya pemain. Dengan setiap gerakan, ia berusaha untuk memvalidasi kata-katanya sebelumnya. Hanya pria yang bisa menarikan tarian Phoenix 9 surga yang mampu menaklukkan segala tantangan. Sementara itu, Yan Qi terpesona. Bab 1120. Pesona wanita dewasa. Setelah tarian, Zhang Heping mengakhiri dancing Phoenix of the Nine Heavens yang telah lama hilang dengan pose yang sangat menawan. Bagus, bagus, bagus. Kamu terlalu menyanjung. Gao Haoyu bertepuk tangan. Kegembiraan terlihat jelas di matanya. Mereka yang pernah datang ke di bar berbeda dengan orang-orang desa di kota. Tarian ini, temperamen ini, tidak ada seorang pun di seluruh Four Corner Towns yang dapat menandinginya. Apakah semua orang di klub menari seperti ini? Gao Qiangqui adalah orang yang jujur. Meskipun sedikit egois, ia juga seorang pejabat yang baik dan berdedikasi kepada rakyat. Dia belum pernah ke klub malam, jadi dia tidak tahu bagaimana perilaku orang-orang di dalamnya. Namun, tarian Zhang Heping telah memperluas wawasannya. Dia memang sedikit berbeda. Orang-orang di kota itu tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ketika mereka pergi ke bar, mereka hanya menggoyangkan tubuh mereka tanpa arah. Mereka tidak tahu cara berdansa. Zhang Heping melirik Yan Qi dan berkata, jika bukan karena mereka, aku tidak akan menarikan tarian Phoenix 9 surga lagi. Yan Qi, orang ini sungguh hebat. Direktur Yan, apa pendapatmu tentang anak ini? Dia tumbuh bersama putraku, dan aku mengenalnya dengan baik. Dia cukup pintar dan berbakat. Dibandingkan dengan orang lain di kota ini, dia jelas lebih unggul. Gao Qiangqui sangat merekomendasikan pemuda itu. Baiklah, mari kita hitung dia. Yan Qi berkata, kita putuskan dulu dia dan Little Yu. Nanti kalau sudah waktunya rekaman, kalau masih butuh orang lain, kita bisa cari mereka nanti. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau begitu, beres. Bagus sekali. Gao Qiangqui tersenyum dan berkata, kalian berdua tunggu apa lagi? Ayo bersulang untuk Direktur Yan. Mereka berdua mengisi gelas mereka dan bersulang untuk Yan Qi.
Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini, Direktur Yan. Zhang Heping menepuk dadanya dan berkata, saya akan membuktikan kepada Anda bahwa keputusan yang Anda buat tepat adalah dengan memilih saya. Itu akan menjadi pilihan terbaik dalam hidup Anda. Aku juga berpikir begitu. Yan Qi tidak tahu seperti apa jadinya saat mereka benar-benar syuting, tetapi kepercayaan diri Zhang Heping memang sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Setelah itu, mereka membicarakan banyak hal. Gao Qiangkui pun menjawab semuanya dengan detail. Selama tidak melanggar aturan, ia akan menyetujui permintaan Yan Qi. Segala sesuatunya berjalan lancar dan tidak ada kendala lain. Setelah membicarakan masalah serius itu, kelompok itu bubar satu demi satu. Namun, Yan Qi tidak kembali ke Zonghai. Ia justru kembali ke desa kebahagiaan dan bersiap untuk pergi ke lokasi syuting lagi. Apa pendapatmu tentang pria bernama Zhang Heping itu? Dalam perjalanan pulang, Yan Qi tak kuasa menahan tawa. Saya rasa acara Anda akan menjadi hit. Kenapa kamu mengatakan itu? Dengan dukungan tarian Hidden Dragon dan Nine Phoenix, tidak mungkin ini tidak akan menjadi viral. Haha, aku juga berpikir dia cukup menarik. Mereka berdua kembali ke desa kebahagiaan, tetapi mereka tidak terus bersama. Yan mengunjungi kolam ikan untuk mempersiapkan pertunjukan. Lin Yi pergi ke rumah kaca. Sesuai dugaannya, hampir sepertiga buahnya sudah matang. Tingkat kematangannya tampaknya lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan semangka di ladang pun bisa dijual. Sama seperti pertama kali, Lin Yi menyiapkan banyak kotak busa, berencana datang di tengah malam untuk mengambilnya. Dia bahkan memberitahu Duduhai bahwa dia akan kembali ke Zonghai keesokan harinya. Sekitar pukul 6 sore, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan Yan Qi menyelesaikan pekerjaannya. Lin Yi tidak pelit dalam memasak. Ia membuatkan ayam rebus jamur untuknya, dan mereka pun menyantap hidangan timur laut asli itu dengan gembira. Setelah makan malam, keduanya membuat kesepakatan tak terucapkan dan tidak menyebutkan kepergian mereka. Lin Yi tidak menawarkan diri untuk mengantar Yan Qi, dan Yan Qi juga tidak menyebutkan kepergian mereka. Ketika ada pemahaman sejati antara seorang pria dan seorang wanita, terkadang kontak mata pun tidak diperlukan, semuanya terasa alami. Yan Qi meneruskan pekerjaannya di laptop, sedangkan Lin Yi mengobrol dengan Ji Qingyan di telepon, memberitahukan bahwa besok ia akan berjualan buah dan tidak akan pulang. Pada pukul 10 malam, pertempuran sengit antara langit dan bumi dimulai. Itu tidak berakhir sampai lewat pukul 1 pagi. Yan Qi tertidur kelelahan. Lin Yi mengenakan pakaiannya dan pergi ke rumah kaca. Adegan ini terasa agak tidak selaras. Ini menonjolkan pesona seorang wanita dewasa. Setelah urusan mereka selesai, dia tidak butuh kamu untuk menggendongnya saat tidur. Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Jika Anda tidak punya waktu untuknya keesokan harinya, Anda bisa pergi saja terlebih dahulu. Berbeda dengan gadis-gadis muda yang butuh pelukan sampai tertidur setelah selesai. Mereka menyebalkan sekali. Untuk meringkas, semakin banyak keterampilan yang Anda miliki, semakin baik. Ketika mereka tiba di rumah kaca, Lin Yi mulai bekerja. Dengan pengalaman pertamanya, gerakan Lin Yi menjadi lebih halus. Meskipun panennya lebih banyak daripada yang pertama, ia sudah selesai dalam waktu kurang dari pukul 5. Pada saat yang sama, Duduhai mengendarai mobil ke pintu masuk rumah kaca dan membantu Lin Yi membawa semuanya ke mobil, bersiap untuk pergi ke Zonghai bersama. Kakak Lin, aku merasa buahnya kali ini lebih enak daripada yang terakhir. Du Yao mengambil buah leci dan berkata, enak sekali. Cuaca semakin hangat. Uap air di dalamnya sudah menguap, jadi rasanya manis alami, kata Lin Yi. Siapkan beberapa untuk dicoba ibumu nanti. Tidak, tidak, tidak. Bahkan ibuku tidak berani makan buah semahal itu. Dia takut itu akan mengganggu penjualanmu, kata Du Yao sambil tersenyum. Aku akan makan sedikit diam-diam. Ngomong-ngomong, waktu kita keluar rumah, ibuku bilang kamu harus datang ke rumahku untuk makan malam. Tidak, tidak. Kamu membawa ayahku ke kelas 1 Tangchen untuk berjualan sayur dan menghasilkan banyak uang. Ibu ingin berterima kasih padamu. Bukan masalah besar, tidak perlu berterima kasih padaku, kata Lin Yi. Kalau kamu, kenapa berpakaian begitu cantik? Kamu kan cuma jualan sayur, bukan mau kencan buta. Ini cuma kebetulan. Ada wawancara pasca sarjana jam 1 siang ini. Aku harus pakai baju yang bagus untuk itu. Kamu sudah mau pergi wawancara? Sudah lebih dari 10 hari. Saudara Lin, Anda orang yang sibuk. Anda bahkan tidak punya rasa waktu. Lin Yi memikirkannya. Dia memang agak sibuk akhir-akhir ini. Akan tetapi, orang-orang biasa seperti mereka tidak akan menyadari bahwa Huaxia telah berubah diam-diam. Ketika saatnya tiba, berprestasilah dengan baik. Tidak mudah bagi ayahmu untuk mendukungmu selama sekolah. Aku tahu, aku tahu.
Mereka berkendara selama lebih dari 1 jam dan memasuki kota Zonghai. Kemudian, mereka berkendara lebih dari setengah jam lagi sebelum tiba di kelas 1 Tangchen. Setelah lebih dari 10 hari, kali ini ketika Lin Yi dan Dudahai kembali, pemandangannya berbeda. Para penghuni kelas 1 Tangchen tidak lagi memandang mereka berdua dengan pandangan aneh dan diskriminatif. Perawatan Dudahai sama seperti sebelumnya. Namun, buah yang dijual Lin Yi menjadi barang baru yang sangat laris manis dibeli. Hanya dalam 10 menit, mereka sudah buka. Seorang wanita parubaya langsung membeli 1 kilogram apel dan membayar 6.000 yuan. Kring kring kring. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Nomor yang tidak dikenal. Lin Yi, kamu benar-benar hebat. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan trik seperti itu. Mendengar gertakan gigi dan suara kesal dari seberang sana, Lin Yi merasa sedikit bingung. Siapa kamu sebenarnya? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.